kan gitu ya. Kalau membahas yang mati diracun juga di situ kan ada yang menghisap apa tuh apa anggur dicampur empedu, ada itu sebelum disulap. Habis itu nanti dia juga minum anggur bercampur mur kayak gitu. Udah habis itu selesailah dia. Itu Bang Andi. Iya, makasih Ustaz. Udah nggak ada. Ya bro, kalau misalnya siapapun nggak suka ajaran Nabi Muhammad SAW, ya nggak. Kalau memang mau konsisten ya pindah dari Indonesia lah. Pancasila dasar negara kita itu diambil dari Al-Quran loh, nggak ada diambil dari Bible loh. Jadi artinya kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad, artinya nggak suka Pancasila, nggak suka undang-undang dasar pembukaan itu, karena semua diambil dari Al-Quran. Jadi kalau nggak suka itu ya, artinya nggak suka dasar negara, gitu ya. Ya pindah. Tapi Anda masih nyaman bertani, bercocok tanam, jadi PNS. Kenapa nggak pindah sekalian ke Burundi gitu loh? Anda nggak suka, tapi masih menikmati gitu. Itu namanya apa namanya? Ya, kafir kuadrat sama munafik. Mari kita diskusi baik-baik, bersahabat kita. Kamu Kristen, kami Muslim. Diskusi baik-baik saja supaya terjadi toleransi, saling menghormati. Tapi kalau di kepalamu hanya kebencian, ya saya bisa berpendapat ya bahwa kau dirasuki iblis, karena iblis memang merasuki manusia, atau Anda mewakili iblis, ya bersifat seperti iblis. Gitu ya. Itu sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berada di tengah-tengah antum semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Ya, lanjut Bang Handi, narasinya Bang Handi. Sembari dinaikkan kalau ada pasien. Ya saya netral, ini penghujat nih, gimana menaikkan lagi? Coba aja, mau silakan. Baik-baik kalau mau diskusi baik-baik. Diskusi Jangan kesurupan mayat Muhammad diskusi. yang mati diracun, penyembah mayat Muhammad, Rob Allah. Mati mija. Mati mija. Ini kalau penjajah, mental penjajah ini kayak gini. Juma bego, tolol. Juma bego. Ini kalau mental penjajah kayak gini ini. Allahu Akbar. Lahir dari sperma asu kayak gini. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Orang makan durian pasti bau durian. Orang makan babi pasti bau babi. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang makan durian bau durian. Orang makan mangga bau mangga. Orang makan asu bau asu. Itu masih mending. Kalau prediksi saya Banyuma ini, prediksi saya orang yang kayak tadi ini sepertinya ibunya bukan bergaul sama bapaknya, tapi bergaul sama yang itu tadi, itu yang 4 kaki. Kemungkinan. Boleh dong. Saya berpendapat khusus untuk dia. Nggak apa-apa dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tugas kita hanya mencerdaskannya. Tugas kita membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi atau ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat disilahkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada domba. Selamat malam domba. Mati mija. Domba main TikTok. Selamat malam. Ya. Kristen apa Oten Bang? Kristen. Oh, Oh Kristen. iya, malam saudara. Silakan. Saudara domba. Ya, sesi malam ini Anda bertanya, silakan. Kristen bertanya, nanti dikomparasi. Silakan Bang. Soalnya Komal ini nggak bisa digedein.
segini aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Waduh, Dari Bang Juma suku lagi mana, renang. saudara? Ngantuk. Saudara domba ini dari suku mana? Dari Nat, Benyamin, Yehuda. Yehuda ya. Dari Yehuda. Ya, Masya Allah. Artinya antum praktisi Torah atau gimana ini? oh bukan, saya Mm-mm. orang biasa aja. Biasa ada. Tapi sadarkah saudara kalau kepemimpinan dari kerajaan Yehuda itu sudah berakhir? Berakhir gimana maksudnya? Ya, berakhir, sudah diambil alih oleh orang lain. Oh ya? Iya kan tertulis di dalam kitab saudara Yesaya 42 nomor 1. Kalau Anda orang Yehuda ya, di situ diterangkan, lihat itu hambaku yang kubegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ada hamba Allah kemudian yang menegakkan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ini yang diterangkan di dalam kitab Yesaya. Kemudian di dalam kitab Kejadian 49 juga menerangkan tentang kerajaan Yehuda yang kemudian diambil lalu diberikan kepada oknum yang mampu menegakkan hukum-hukum dan menaklukkan bangsa-bangsa. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka ketika yang berhak atasnya itu sudah datang, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ada dua utusan, yaitu Yesus dan juga baginda Rasul Muhammad SAW. Di antara dua utusan ini, hanya Nabi Muhammad yang kemudian mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum dari langit. Sedangkan Yesus gagal total ketika dia datang 3 tahun mengajar. Rupa-rupanya ajarannya itu tidak bisa menaklukkan bangsa-bangsa, justru dia yang ditaklukkan kemudian oleh Yahudi bersama dengan sekutunya orang-orang Roma. Jadi keturunan Yehuda dalam hal ini sangat-sangat naif, karena tak mampu kemudian Yesus untuk menegakkan hukum dari keturunan Yehuda. Ya, termasuk Anda sendiri, karena Paulus ya secara terstruktur kemudian itu melumpuhkan ajarannya Yesus, sehingga Yesus tak berdaya untuk menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Satu-satunya kandidat hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengambil tonggak kepemimpinan kerajaan Yehuda yang mana Tuhan berikan kepada mereka. Dan memang dikatakan bahwa di dalam kitab saudara, Yesus itu adalah raja bagi Bani Yakub. Sayangnya kerajaannya diambil alih kemudian oleh dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Coba Anda lihat di dalam Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sayangnya di dalam Matius 21:43, karena itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari Bani Israel dan akan diberikan kepada bangsa lain, yang mana bangsa lain ini akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Nah, jadi kalau Anda dari keturunan Yehuda, ya sabar aja, karena yang berjaya saat ini adalah bangsa lain, yaitu bangsa Arab di dalam panji dinul Islam. Silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih. Iya, silakan. Sudah diterangkan seperti itu. Ya. Iya. Yang saya tahu bahwa
kepemimpinan di kerajaan Yehuda yang dijanjikan di dalam Alkitab itu adalah Yesus. Itu kemudian dinubuatkan oleh beberapa nabi. Ada Yesaya, bahkan juga Mikha, Nabi Mikha. Jadi pemimpin Yehuda yang dijanjikan di dalam Alkitab itu adalah Yesus, bukan Muhammad, Bang. Ya, saya tidak tahu sumber itu, mungkin itu dari Al-Quran saudara mungkin ya. Tapi itulah yang saya ketahui. Dan kalaupun orang Yehuda mengira bahwa kepemimpinan Yesus itu gagal, ya itu bagi mereka yang menyaksikan bagaimana Yesus dia lahir, kemudian dia bekerja, melayani pelayanan pada waktu itu, dan klimaksnya adalah, puncaknya adalah ketika dia kemudian mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia naik kembali ke surga. Itu yang kami yakini. Jadi kalau Bang Juma, sekali lagi mohon maaf kalau Bang Juma mau masukkan Nabi Muhammad di dalam perjanjian kekal itu, sepertinya kurang pas, Bang. Ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Yesus berdasarkan Lukas 1 nomor 33, dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu betul, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Hanya saja kalau dari Yesus meneruskan kerajaan tersebut, mana kerajaan itu? Gak ada. 12 suku Bani Israel tak ada kerajaannya. Yesus dari suku Yehuda, dan dia adalah raja untuk kemudian selama-lamanya bagi keturunan Yakub, dan kerajaannya itu tidak berkesudahan. Kalau kerajaannya tidak berkesudahan, itu betul. Itu betul itu. Kerajaannya tidak berkesudahan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian, mana kerajaan yang tidak berkesudahan itu? Keturunan Yakub tak punya lagi kerajaan. Makanya Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil karena tidak berkesudahan. Maka kerajaan yang tidak berkesudahan ini harus ada yang menjadi pelanjut tongkat estafet. Maka Yesus mau tidak mau harus rela, ikhlas melepaskan kerajaan itu. Dan dia tegaskan di dalam Matius 21 nomor 43, karena itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa lain itu akan melanjutkan buah dari kerajaan tersebut. Siapa yang memiliki kerajaan yang berdasar terhadap kerajaan yang datang kepada Bani Israel? Gak mungkin ke Vatikan, gak mungkin. Gak mungkin ke Inggris, gak mungkin juga ke Belanda. Satu-satunya kandidat hanya yang datang kepada Bani Ismail, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai orang Yahudi keturunan Yakub, Bani Israel, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah
yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran yang mengiringinya sebagai penjelasan kepada seluruh umat manusia. Ini kata Al-Quran, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Siapa? Diberikan kepada bangsa lain, siapa bangsa itu? Bangsa lain yang mana yang dimaksud? Paulus orang Israel, keturunan daripada Benyamin, berarti masih sebangsa dari keturunan Yakub. Harus bangsa lain. Siapa bangsa itu dan mana kerajaannya sekarang? Coba sedikit kita teropong apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab Yesaya. Berkumandanglah suara dari gurun paran, dari kota manapun yang ada kemudian dihuni oleh Kedar. Bersorak-soraklah penduduk perbukitan dan pegunungan, meneriakkan pujian yang memuliakan dan kemunculan sang pemimpin yang mendakwakan penghormatan kepada Tuhan. Api kepahlawanan yang akan membakar setiap jiwa, dipegang serta tak akan patah terbunuh, namun selalu selamat dan memenangkan peperangan menghadapi musuh-musuhnya hingga hukum kerajaan Allah ditegakkan. Itu siapa? Yesus? Mustahile. Paulus? Apatah lagi? Gak nyambung kali. Coba Anda baca. Kesimpulan yang saya sampaikan tadi itu termaktub di dalam Yesaya 41 dari nomor 1 sampai nomor 13. Cakupannya, berkumandangnya kemudian suara di gurun Paran. Paran itu di mana? Arab. Desa-desa yang dihuni oleh Kedar itu di mana? Arab. Kedar itu anak kedua dari Nabi Ismail. Anak pertama namanya Nebayot, anak kedua Kedar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah dari keturunan Kedar, lalu kemudian sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Kalau bangsa lain berarti bangsa di luar daripada Bani Yakub. Siapa itu? Bangsa Arab. Kerajaannya mana? Sampai hari ini orang berbondong-bondong dari seluruh penjuru bumi kemudian datang sana. Nah, kalau dari bangsa lain selain daripada itu di mana? Vatikan tidak mungkin. Ini fakta, ini fenomena. Orang-orang Kristen mau terima tidak terima, mau sakit hati ataupun tidak sakit hati, yang pasti mereka harus percaya kepada Yesus, katanya, bahwa kerajaan Tuhan telah diberikan kepada bangsa Arab. Titik. Silakan. Semoga dicerna dan dipahami ya Bang Domba ya. Itu data yang dibahas. Baik Bang Juma, terima kasih. Silakan. Ya, lagi-lagi ya saya mau tegaskan bahwa tidak ada satupun di dalam nubuatan perjanjian lama yang menubuatkan bahwa tongkat kepemimpinan di dalam kerajaan Yehuda itu nanti akan diserahkan kepada bangsa Arab, atau lebih spesifiknya kepada Nabi Muhammad. Ya. Karena yang dijanjikan di situ bukanlah Nabi Muhammad, bukan juga dari bangsa Arab. Itu udah jelas-jelas di dalam Yesaya itu selalu mengatakan bahwa yang lahir itu nanti dari keturunan seorang perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan yang muda yang belum pernah bersuami. Seperti itu. Nah, itu digenapi di dalam Yesus. Nah, lagi-lagi dalam kerajaan yang disebutkan di dalam Matius tadi yang dikutip Bang Juma. Jadi itu harus dipahami. Kerajaan di sini bukan berbicara tentang kerajaan pada umumnya seperti yang sekarang. Oh, kerajaan nanti rajanya ini, kemudian dia punya tentara, dia punya bawahan, dia punya panglima dan sebagainya. Ya. Sebab kalau itu maka
percuma lah Yesus itu datang kalau menjadi seorang pemimpin kerajaan, ya, seperti yang dimaksudkan Bang Juma tadi. Nah, jadi di dalam Matius itu kerajaan yang dimaksudkan di situ adalah bukan semata-mata kerajaan yang sekarang kita kenal, ya. Tapi kerajaan di situ adalah kerajaan yang berbicara tentang kekekalan. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa tongkat kepemimpinan ini, kerajaan ini akan saya berikan kepada bangsa lain. Karena itu berbicara tentang kerajaan surga, kekekalan, penyelamatan bagi bangsa-bangsa lain. Bukan saja kepada bangsa Yehuda, tetapi juga itu berlaku untuk bangsa yang lain. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 katakanlah, pergilah, beritakanlah kabar baik itu kepada semua bangsa. Baptislah mereka, ajar mereka, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan berbicara tentang kerajaan yang sekarang kita kenal, oh ini ada penggimannya, ada ininya, tidak. Kemudian punya pasukan, tidak. Tapi ini berbicara tentang kekekalan Bang Suma. Dan yang bisa menggenapi tongkat estafet itu adalah Yesus sendiri. Begitu, dari si proses kelahirannya itu semua tergenapi. Yang menjadi manusia datang ke dunia itu sudah dinubuatkan prosesnya. Dia lahir dari seorang perawan, itu digenapi di dalam Maria. Kemudian dia akan besar, tumbuh, kemudian dia akan melayani. Dia akan ditolak banyak orang. Kemudian dia akan mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Nah, kalau ini kita Bang Juma sematkan kepada Nabi Muhammad, saya kira syarat-syarat tadi nubuatan yang terdapat di dalam perjanjian lama itu sepertinya itu tidak terdapat dan tidak dipenuhi oleh Nabi Muhammad. Terima kasih, Bang. Iya, baik. Sah-sah saja ketika ada penolakan. Tapi izinkan saya kemudian mengurai satu keadaan yang mustahil kemudian sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda coba lihat ketika kemudian di dalam kitab yang Anda genggam, bangsa Israel nampak sangat mengingkari akan keberadaan Allah. Di dalam Yesaya bab 1 nomor 1 sampai nomor 3, di situ diterangkan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi Israel tidak memahaminya. Israel pendosa yang syarat dengan kesalahan. Israel disebut sebagai keturunan penjahat. Yesaya 1 nomor 4. Israel adalah bangsa yang semakin murtad. Yesaya 1 nomor 5. Israel menjadi negeri yang sunyi. Yesaya 1 nomor 7. Hanya sebagian kecil dari bangsa Israel diampuni dan diberikan keselamatan. Yesaya 1 nomor 9. Allah menolak persembahan korban Israel. Yesaya 1 nomor 11. Doa Israel tidak didengarkan oleh Allah. Yesaya 1 nomor 15. Israel dikenal sebagai negeri sundal dan kaum pembunuh. Yesaya 1 nomor 21. Israel kehilangan berkat Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Yesaya 22 nomor 5 nomor 14. Dosa-dosa syirik dan kemusyrikan Israel dikenal sebagai penyembah berhala dan sihir yang tidak diampuni. Allah kemudian menajiskan harta kekayaan mereka. Yesaya 2 nomor 6 sampai nomor 9. Jadi bagaimana mungkin kerajaan akan kembali diberikan kepada mereka? Jadi ketika saudara mengatakan yang mengambil kerajaan itu adalah Yesus itu sendiri, Anda ketinggalan perahu, saudara. Yesus, tadi saya sudah membantu Anda. Lukas 1 nomor 33, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub
sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus boleh kandas untuk tidak menjadi raja. Yesus kemudian bisa berhenti untuk tidak menjadi keturunan Yakub yang memiliki tahta, boleh. Tapi kerajaan Yehuda itu harus terus berlanjut. Karena Yesus tak mampu memegang tahta, Yesus kemudian tak sanggup memegang aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk ditegakkan kepada Bani Israel. Maka dengan lisannya Yesus berkata di dalam Matius 21 nomor 43, karena itu aku Yesus berkata kepada kalian bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Coba dipakai kuping, dipakai hati, dipakai kepala sekali-sekali. Ketika Yesus yang menyerahkan kerajaan itu kepada bangsa lain, jangan pula ente yang bukan kemudian pengikutnya dari Bani Israel yang mengatakan kerajaan itu tetap ada pada Yesus. Itu ditertawakan sama kodok-kodok yang mendengarkan. Yesus yang berkata kerajaan diberikan kepada bangsa lain. Ente pula yang mengatakan kerajaan itu tetap ada pada Yesus. Alamak. Yesusnya, saudara, sekali lagi dengar. Yesusnya yang berkata kerajaan yang diberikan kepadanya telah diberikan kepada bangsa lain. Tidak mungkin kemudian kerajaan itu tetap berada pada tumpuh kaki mereka, nggak mungkin. Yesus datang di mana dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, tapi gagal. Belum juga jadi RT, udah rencana disepakati dibunuh oleh Bani Yakub. Muncul kemudian penyesat-penyesat ngaku-ngaku Yesus, bergelar Kristus. Korbannya Anda. Sedangkan kerajaan sudah dialihkan ke bangsa lain. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat apapun Anda kemudian menolak itulah faktanya. Gak ada penolakan yang bisa menjadikan Anda kemudian menjadi benar. Tak ada. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menerangkan kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Makanya di dalam Ulangan 18 nomor 18, Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, di mana di mulutnya lah kemudian Allah menaruh firman, dan firman yang terlontar dari mulut nabi yang sama seperti Musa ini yang akan melumpuhkan hukum-hukum yang ada di depannya. Dah, kena pelanggaran Gurunda Juma. Maaf teman-teman ya. Bang Domba, masih nyimak Bang Domba? Ya lanjut. Ini Ya, bukan kena pelanggaran ini, kena Ya. tumbak oten iseng. Jangan gitu lah, ini lagi diskusi baik-baik ini. Belajarlah kalian, belajar. Simak aja, ya. Oke, lanjut. Ya, handle dulu Ustaz dari Bang Nandar. Ini asli bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini Tony Muslim apa Kristen? Kang, saya cuma sebentar aja, Kang. Ya, siap Bang Nandar, mantap. Kenapa sebentar? Enggak, Nggak lama. akun utamaku kena blokir permanen tadi lagi debat. Oh, udah iya. habis. Dia sama Rudi ya. Oke, ini Tony Iya, harus. Muslim apa Kristen? Nanti itu Bang Domba nanggapinnya pas guru kami sudah kembali ya, biar tidak terpotong Iya. narasinya dan sudah kembali. Oke, lanjut. Ini Tony ini nggak ada suara, diturunin aja moderator. Iya, jangan pula saya yang dibilang kena pelanggaran. Aku kena tombak. Islam bang. Agama Iya. Islam. Cuma saya assalamualaikum dulu deh sebelum lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru Bunda. yang saya sayangi. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah terus deh.
Hampir Ya, habis. silakan ayo Nathan atau Bunda ada yang mau disampaikan? Nggak usah, saya cuma minta di follow aja akun saya ini Bang. Ini Gurunda biasa. Ya, oke teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullah. Di follow akun-akun semua akun yang ada di atas ini, silakan di follow. Terima kasih. Jadi iya silakan sama-sama. Enggak itu Jadi ya, Gurunda lanjut, maksudnya si domba biar dia fokus belajar, soalnya materinya dalam ini, dia kayaknya nggak nyampe tadi. Lanjut Gurunda, maaf. Iya. Jadi kerajaan itu sudah diberikan kepada bangsa lain. Bahkan Yesus berkata di dalam Matius 11 nomor 11, di situ dia menerangkan tentang Yohanes sebagai yang terbesar yang pernah melebihi dirinya sendiri. Jelas itu. Jadi Yohanes ini adalah yang terbesar, bahkan melebihi dari Yesus itu sendiri. Namun nabi yang akan datang kemudian menurut Yesus, yaitu nabi yang terakhir, terkecil dan akan menjadi yang paling besar. Coba Anda baca dalam Matius 11 nomor 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga, yaitu Sang Mesias, Nabi terakhir, akan lebih besar daripadanya. Itu seirama dengan Ulangan 34 nomor 10 sampai nomor 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan oleh Musa di depan seluruh orang Israel. Itu tidak akan ada lagi bangkit di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu bangkitnya di luar Bani Israel. Kepada dialah tongkat estafet pemerintahan Yehuda diberikan, dan dialah yang kemudian menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya Anda melihat di Indonesia hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ditegakkan, dan sekarang dan seterusnya akan sedangkan ajaran Yesus mana? Mana ajaran Yesus yang sampai ke Indonesia ini yang mana? Nggak ada kan? Jadi bukan Yesus, karena memang kerajaannya diinformasikan kepada muridnya, akan diberikan kepada bangsa lain, dan dari bangsa lain itulah akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Maka ajaran-ajaran yang diusung oleh para nabi, buahnya ada di Islam. Tauhid, syahadatain, sholat, puasa, zakat, itu semuanya, ziarah, kemudian haji, umroh, itu semua buah-buah dari kerajaan tersebut. Sedangkan menyanyi di gereja, makan babi, makan tikus, makan padale, makan kuda nil, biawak, cicak, mana ada itu kerajaan Allah kayak gitu? Mana ada? Gak ada buah kerajaan Tuhan kok makan babi, makan asu, makan naga, mana ada? Jadi buahnya itu nampak, bersinar dari paran. Itulah dinul Islam, bukan karisteng. Itu jadi yang pakar Kristen tolong dinaikkan biar supaya bisa mengimbangi materi ini. Silakan. Ya Pak Domba, silakan sambil menunggu temannya nanti. Semoga malam ini dapat pencerahan. Amin. Halo Pak Domba, masih monitor? Semangat Pak Domba, semangat. Oke. Mengungkap kebenaran perlu energi. Lanjut. Oke, tadi panjang kali lebar ya diterangkan oleh Bang Juma. Jadi karena keterbatasan jadi gini aja Bang Juma, biar kita nggak terlalu panjang kali lebar ya. Iya. Kita ambil jalan tengahnya saja, di mana Muhammad itu
dituliskan di dalam Alkitab itu, Bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dituliskan kemudian di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Oh, Tidak. tidak. Iya, karena kitab yang Anda pegang itu bukan firman Tuhan. Kitab yang Anda pegang itu bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mungkin ada Nabi Muhammad di dalamnya? Sudah pasti dihapuskan dong, nama Ismail aja dilengserkan di situ. Anak tunggalnya Ismail aja digeser, ser. Apatah lagi Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dijelaskan di mana? Di Torah. Nama Nabi Muhammad tertulis di Torah. Sekarang mana Torahnya? Sekarang mana Torahnya Nabi Musa? Torah mana? Cuman ada satu Torah, yaitu yang datang kepada Nabi Musa. Yang datang ke Anda itu bukan Torahnya Nabi Musa. Itu Torahnya, Pak. Kitab pertama itu, Kejadian Ulang bilang. Yang saya maksud kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Itu kitabnya Nabi Musa. Yang mana? Yang dari Belanda? Kejadian Keluaran 15. Siapa bilang itu kitabnya Nabi Musa? Iya, itu Musa, Nabi Musa. Dari mana Anda mengatakan Nabi Musa pakai bahasa Indonesia? Dari Alkitab itu sendiri dia menuliskan di situ. Nggak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, kawan. Itu cerita-cerita yang dibangun dari hasil kemudian penyelidikan atau terjemahan kitab-kitab terdahulu yang tidak diketahui asal usulnya. Nggak ada kitab Nabi Musa hari ini. Mana kitabnya Nabi Musa? Yang dipegang Kristen itu bukan kitabnya Nabi Musa. Jadi kalau Anda mencari nama Nabi Muhammad di dalam kitab yang Anda pegang, ya mustahil ya ada. Gak mungkin ada. Lawang namanya Nabi Ismail aja dilenserkan di situ sebagai anak tunggal, digeser dia jadi anak kedua. Isa jadi anak pertama kan di situ. Iya kan? Iya. Sorry ya Bang Juma ya, ini jangan dicocok-cocok logi ya. Jadi Ismail itu ada di situ, Ismail itu. Iya, tapi jadi anak kedua kan? Anak istri kedua dari Abraham. Iya, dia anak keduanya Abraham kan? Kalau di kitab itu kan? Iya kan? Jadi Iya kan, benar nggak? Betul Bang Juma nggak? ini tidak bisa membuktikan bahwa di dalam kitab yang Anda pegang Ismail, Nabi Ismail jadi anak kedua. Ada. Isa jadi anak tunggal kan? Betul nggak? Ya. Betul nggak? Benar ndak Isa jadi anak pertama di dalam kitab yang Anda pegang? Betul nggak? Iya kan? Dia anak yang sah. Ya. Anak yang sah. Anak angsa? Anak sah dari Abraham. Oh, jadi Ismail bukan anak sah? Bukan, karena itu anak berarti Abraham ini pesina, gitu. Anak dari hambanya. Berarti Anda menganggap bahwa Abraham bersina, gitu? Bukan bersina. Lah katanya tadi anak tidak sah. Kalau anak tidak sah berarti anak haram, Cak Ayu. Ya nanti. Anda telah mengutuk Abraham. Bukan di dalam kitab Kejadian 12. Ya. Nomor 3. Aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan mengatakan Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah, itu Anda sedang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Pantaslah Anda percaya Isa anak pertama. Mana ada kitab mengajarkan Anda anak kedua jadi anak pertama dan Anda terima begitu saja. Ulama, inilah celokonya. Makanya Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun hanya kepada para pendosa. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu sayatin tanazzalu ala kulli afakin azim.
Iblis turun hanya kepada setiap pendosa, setiap pendusta yang banyak berdosa. Itu kata Quran. Apakah tidak berbohong? Apakah tidak pendusta? Kalau dikatakan Ismail itu bukan anak tunggal, bohong enggak? Bohong enggak itu? Ya, jadi ini ya saya jelaskan ya, saudara-saudara, teman-teman yang ada di bawah. Jadi Ismail itu anak dari hambanya Sarai. Itu anak pertamanya Abraham atau bukan? Dengarkan dulu, anak Hagar, ya. Hagar itu adalah Anak pertamanya Abraham siapa? Sarai. Anak Iya, pertamanya anak Abraham pertama siapa? Dari Hagar. Anak pertamanya Anak Abraham pertama siapa? Dari Hagar. Hagar Anak itu adalah pertamanya budaknya, Abraham siapa? Nah, hambanya coba lihat. Sarai. Inilah teman-teman. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis itu hanya bekerja pada Kejadian 16 ayat orang-orang 1 pendusta. dikatakan demikian. Adapun Sarai, Saya istri tidak tanya Abraham itu, yang saya tidak tanya beranak. anaknya Abraham. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Anaknya Mesir. Abraham, anak Hagar pertamanya siapa? namanya. Anak pertamanya Hagar Abraham siapa? namanya. Anak pertamanya Abraham siapa? Anak pertama dari Sarai namanya Ishak. Mulai Anak gimpi pertama kembali kan? Hagar namanya. Ini tidak sia-sia nama Anda itu kambing. Ya. Otak Anda nggak berfungsi memang. Terus tadi kau bilang Pembohong kalau itu memang kayak Muhammad itu gitu. adalah nabi yang Saya tanya, anak pertamanya Abraham siapa? Oke. Ya sudah, kita kasihlah dia Ismail. Ismail. Anak pertama Hagar. Pembantunya Yang hambanya diminta Sarai. anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Iya. Yang diminta itu anaknya Sarai. Itulah yang Nenekmu kiper, pembohong, pendusta. Abraham. Pembohong. Jadi logikanya teman-teman, kalau Setan tadi alas. si Bang Bima mengatakan Turun. Penipu, pembohong, kambing, domba, turun. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Bahlul, dungu, kampret, penyesat, bahlul. Anak yang diminta itu bukan anaknya Sarah, cuplis. Yang diminta itu anaknya Abraham. Dasar pemakan tai. Yang diuji itu bukan istrinya, tapi nabinya yang diuji. Ya, Abraham. Dasar penipu. Nah, inilah agamamu yang menghantarkan kau. Kenapa tak ada kemudian orang Kristen yang mampu menjawab sayembara saya 20 juta? Hah? Karena kalian hanya diperengi dengan itu. Si cuplis itu yang ada dalam diri kalian tuh. Saya ngajarin Malam takbiran kalian. ya Gurunda, sampai malam takbiran ya. Iya bun. Ya, siap. Gak ada yang sanggup. Gak ada yang sanggup. Kenapa? Karena mereka makan tidur bersama dengan setan. Ini buntu. Bukan otaknya buntu, memang setan di dalam. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, kata Allah. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Mereka iblis-iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Pendusta. Siapa yang diminta untuk dikorbankan? Anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Sarah. Kampret, kamu kalau depan saya ini kupukul mukamu pakai tutup panci. Udah tua, bangkokan, bau tanah, banyak utang, sering dimarahin istri, sering diusir mertua, makan susah, daki banyak, sikat gigi jarang, bohong lagi. Plus satu Bang Bima, pinjol belum dibayar. Pinjol belum dibayar, lampu listrik nunggak, kulkas rusak, kompor gas tabungnya habis. Nggak bisa dipertahankan diskusi dengan kebohongan itu apa? Mending turun. Belajar sana, jangan buka aib Anda di sini jadi pembohong. Paling anti saya dengan penipu. Ya, tadi saya sopan-sopan, tapi ketika ketahuan Anda itu adalah cuplis dan tuyul, tukang tahayul, Anda lebih baik turun. Yang diminta untuk dikorbankan itu adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah, kablampe. Jadi kerajaan Allah yang diberikan kemudian sebagai bangsa pilihan, yaitu Bani Israel,
diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memang awalnya berkata, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Walaqad aghazallahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Aku bersama dengan kamu. Ketika kamu taat, maka aku bersama dengan kamu. Akan tetapi ketika kamu ingkar, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Itu kata Allah. Maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Makanya ketika kemudian pengingkaran demi pengingkaran, pengingkaran demi pengingkaran dilakukan, kemudian maka kerajaan itu diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buahnya masih ada sampai hari ini. Apa buah dari kerajaan Yehuda yang bisa kau dapatkan? Ada. Ada. Cuma nuklir dan bom yang bisa diberikan kepada Yerusalem Palestina. Tak ada yang lain. Yang namanya kerajaan itu ada rajanya, ada tahtanya, ada istananya, ada prajuritnya, ada kebangsaan, ada kerajaannya. Orang-orang tunduk kepadanya, orang datang bersiara kepada kerajaannya. Itu baru kerajaan yang mantap. Ini kerajaan coba nuklir, bom, bunuh orang, itu aja. Kerajaan apa itu? Dan itu pun Yesus sudah mengatakannya di dalam kitab saudara sendiri. Matius 21 jelas dia katakan kerajaan akan diambil. Saking histerisnya kerajaannya diambil, bom sana, bom sini, bom sana, bom sini. Gak peduli anak-anak kecil, pokoknya bom, 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 bom. Kenapa? Sakit hati kerjaannya dialihkan kepada bangsa Arab. Datang si babu, berteriak, ingin majikannya kemudian merdeka. Sayangannya mereka nanti di Israel baru tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk di Israel baru? Disebabkan di dalam kitabnya mereka Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat nonotnya haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Capek lu bela-belain, tapi tiri nyata Israel baru nanti kalian tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena nonotmu masih punya lidah panjang di depan. Sudah begitu tidak dipotong lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian kalian tidak bisa nanti masuk ke Yerusalem baru. Yesaya 52 nomor 1. Jadi percuma kalian membela. Percuma manjilat Jo, nanti ngana tidak bisa masuk ke sana. Begitu Jo. Ya. Jadi si bembek tadi kalau mau berdiskusi tolong pakai ilmu ya, jangan pakai kelicikan berlembut-lembut tapi ternyata hanya mengusung kebohongan ya. Saya kira begitu teman-teman, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Ini ya misalnya nggak belum maka. Kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kepada bangsa mana diberikan kerajaan itu? Sebut. Jawab. Bangsa mana diberikan kerajaan itu? Oke, Bang Juma, ini saya jawab ya. Tadi kerajaan menyebutkan kerajaan dari Yesus itu diberikan kepada bangsa mana? Jawab. Itu tongkat kepemimpinan itu diberikan kepada bangsa Arab. Kalau kamu lihat silsilah Ismail itu mamanya dari Mesir, Masya Allah, bukan dari Arab. Tidak ada cerita itu, nggak ada cerita itu. Saya bertanya, itu adalah kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Pertanyaan saya, oke lah, bukan bangsa Arab. Oke, menurutmu bukan. Lalu ke bangsa mana? Jawab. Di situ bukan bangsa Arab. Iya oke, bukan bangsa Arab, tuyul. Lalu ke bangsa mana?
ke semua bangsa. Nenekmu kiper. Matius 28. Pandai-pandaian kau, pandai-pandaian kau. Apa Jangan buahnya? nyebut dong. Apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya kerajaan selain daripada bangsa Arab? Apa buahnya? Jadi kalau Anda apa buahnya? menyebutkan bangsa Arab itu tidak masuk di dalam asal usul Ismail. Lalu bangsa mana? Lalu Ismail bangsa mana? itu dari Mesir, bukan dari Lalu Arab. bangsa mana? Itu. Lalu bangsa mana? Cara memiliki Ya sudah kan aku sudah bilang yang oke lah, namanya Hagar. oke bukan Ya, bangsa Arab. Hagar Lalu bangsa itu mana? yang melahirkan Ismail untuk Abraham. Somplak, blama, mending saya tidur. Syukur. Kau makan nasi campur lombok, kasih ikan pecel lele, jangan lupa kerupuknya yang banyak, ya, kasih sambal, kasih kecap, telur asin sedikit. Habis itu kamu kasih apa lagi tuh? Pete. Nah, lalu ambil sendok dan garpu. Kamu duduk di kursi, cuci tanganmu baik-baik. Habis itu baca doa. Setelah kau baca doa, silakan kau telan duluan, lebih dulu garpu dan sendoknya, baru kau makan yang lain. Menurut informasi dia nggak suka pecel lele, Gurunda, sukanya Jadi? pecel B2. Oh, pantasan kayak gitu otaknya. Ya, ini ada Hendra sama Alek Martabak. Selamat malam. Dibuka mute-nya, Bang. Alek, Hendra. Selamat malam. Katanya Hagar dari Mesir bukan dari Arab. Emang Mesir itu bukan di daerah Arab ya? Eropa ya itu Mesir ya? Asia. Oh Asia, baru tahu saya. Dekat Kalimantan Timur itu, Bang. Ya kalau begitu saya mau pindah negara nih. Iya. Afrika yang benar tuh Afrika. Tapi dia di wilayah lingkungan Islam, gitu. Iya, betul. Saya adalah kenapa orang belum kayak gini masih hidup ya? Ya, sepeda hiburan. Ya, Hyong. Hyong, selamat malam. Hyong. Johan, selamat malam. Yang di mute aja kalau. Assalamualaikum. Mute. Dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Saya hampir udah lama lah, hampir 1 tahun selalu tiap malam dengar. Alhamdulillah dengar semuanya ini, Bang Handi, apalagi Bang Zuma. Senang dengar selalu setiap malam. Alhamdulillah, Bang Johan, thank you Bang. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal dari Lampung, Bang Zuma. Oh ya, Masya Allah. Siap. Lampung sama dengan tempatnya ketua kita, Dinta Alif, dia juga Lampung. Oh, Bang Alif di Lampung ya? Di mana Lampungnya Bang Alif? Di Palembang. Lampung Tenggara ya. Lampung, Palembang. Palembang ya Sumatera Selatan. Oh iya. Ya, terima kasih Bang Johan ya. Masya Allah, mantap. Masih mending saya Lampung ke Palembang daripada tadi Ismail anak kedua. Mau ketawa Ya, nggak dosa kan? ini ada Suzuki. Selamat malam Suzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini host mau mengingatkan itu taipangan di bawah ada komen-komen yang menghujat itu tolong di. Iya, Bang, ya. itu ada bagiannya moderator, Bang. Oh iya, Jadi, itu ya, pada typing semua itu. ya biarin ada moderator, Bang. Saya harus lihat komen, harus menguasai room kan nggak ini, Bang. Ada bagiannya itu, ya Bang ya. Siap. 86. Oke. Yuk. Makasih Bang. Kalau gitu saya mau turun aja. Iya, sama-sama saudara. Sama-sama. Si suka Assalamualaikum Suzuki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nisan, Gimana turunnya ini bos? monitor. Assalamualaikum Guru Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Batu Nisan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam dari Bangka Belitung, Bang. Bangka Belitung, Sumatera apa itu, Bang? Selatan juga, selatan. Oh, Sumatera Selatan. Iya. Berarti Terima dia kasih, berjejeran dengan Sulawesi Selatan. Masya Allah. Jauh, Bang. Tapi sama-sama selatan. Dekat sama Palembang. Terima kasih host sudah digabungkan. Makasih Bang Nisan. Sorry kalau saya banyak canda Bang ya. Enggak. Penggemar Guru Zuma ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami di sini juga menggemari netizen-netizen Islam. Karena itulah kemudian kami tetap eksis, karena kami adalah penggemar berat netizen, baik di TikTok maupun di YouTube. Jadi benar. Iya Bang. Jadi salah kalau ada teman-teman apologet maki-maki kepada netizen, memaki, marah-marah ke netizen, itu salah besar. Iya Bang, lanjut Bang. Demi kebaikan. Terima kasih Ahinisan. Ya, selanjutnya mungkin kita lanjut diskusi. Barangkali teman-teman Kristen di bawah masih ada yang request, silakan naik. Iya, itu ada Kang Dito. Dari Dino mana, Kang Dito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya dari Islam, Kerajaan Pak. Nggak ada denom, Pak. Assalamualaikum Kareng. Ya, boleh izin 1 menit untuk promosi. Silakan. Bulan April, Iwan Villa, terutama member Apologet Islam Indonesia, jangan lupa saksikan di bioskop-bioskop terdekat. Pandai kali. Pandai kali. Film betul. Iya, insyaallah. Iya, Oke, Iwan Villa seluruh dinantikan, Indonesia, ya. betul. Siap. Bang Itu Zuma saja jadi kita Guru. film nih. Enggak, cuman bawa-bawa kabel, Bun. Kebetulan berteman dengan sutradaranya. Figuran Bang Zuma. Iya, Nggak ada figuran. kerjaan nih. Bang boleh di situ. Figuran Bunda, figuran. Ya, film Doti ya, bukan Dito. Itu aja. Ternyata mau promosi Halo, katanya. assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arjuna. Ini jelmaan Arwan kan ya? Rahma ya? Tetap semangat Bang. Oh, kentara dulu. Sekarang mati ke Bang. Makasih. Injam nak ke kana si kamu lepat jadi. Abang Suma tinggal di Sudian toh? Iya, cocok ya. Saya di Karwisi zaman Suma. Matim ya. Tuan rumah gitu berarti. Kita yang ngajak kita yang anak-anak kerui si pergi nonton nanti kalau main film di. Insyaallah, insyaallah. Kita hitamkan MP, Mari, mana lagi Nipa, Di. Iya, insyaallah Mas Suma. Asal kate ya kasari batang. Alhamdulillah. Iya. Dari dulu saya suka itu Anuta Bang Suma. Luar biasa Bang Suma, ternyata ada dakwahnya juga Indonesia Makassar. Ku sukanya saya. Ini kalau pemakan coto begini ini. Baik Bang Suma. Dengar ada coto ya? Besok jam-jam 2 toh sambil puasa supaya kuat ki puasa kan. Kalau saya kalau makan coto ya kasih nurap putih-putih. Ngapa nak kulle ka Mas? Ay, pero ngasih ku sapur anjo anuanjo. Ajaran sesata. Oh, gambar kinyo pala kampanye kan. Mari ngandre dulu, ngandre juku. Mana yedes mana bingkano ku sapur ngasing. Kamu mintong injo pun atau Makassar. Rewai. Tapi capek-capek kilas so. Tapi tenan ya petarewe kareng atala. Anjir menak ikut ku ngai.
Kaya patala sekian muno ke kuna balik Iya. amalanta entah Cocok, sudah kuna kori amalanta mati kadang kafir kini minjem ikane tenan salon tu Ngapain? tanam mi ane puna mati salon aja mau sumber tanam mi sengang anu Baik. mungkar marah buka siapa tuamu apa nakana? Yesus Yesus napetane sing kitab nah perjanjian lama perjanjian baru Apa di pitanai? sekarang ya di sini salah di palu-palunya mungkar Balas ya na. ya udah pengen papuan nyo Nanjo. biar kah ORK Datuk Meringgi. kemarin dulu itu Bang Suma minta kak dikasih naik sama Yedes tidak mau kan kasih naik Kenapa nak lempari batu? seandainya di depanku lempari juga batu Bang Suma. Oh, cocok ya. Tidak mau sekali karena senai RK juga tidak mau kau jangan kasih naik. Mikana juga tidak mau tahu karena kasih naik. Lebar miro. Lebar miro. Hai. Allahu Akbar. Ya, sekalian saya umumkan betul dari Kandi itu tadi ya. Teman-teman sekalian dimanapun berada di seluruh tanah air, insya Allah dalam waktu dekat ini habis lebaran, film berjudul Doti akan ditayang di seluruh bioskop-bioskop di kota-kota besar seluruh Indonesia. Mari kita ngajak semua hadir, Bapak, Bupati, Gubernur kita, RT, RW, ibu rumah tangga, apapun profesi kita, kemudian ayo banjiri nonton filmnya. Bagus, filmnya bagus. Kenapa saya katakan filmnya bagus? Karena setelah nonton film ini, kemungkinan besar 2 atau 3 hari ya saudara-saudara susah untuk tidur. Kenapa bisa? Ya karena horor, serem, itu bagus. Karena kita bisa memanfaatkan ketakutan kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penenang. Kayak gitunya. Jadi dengan menonton film ini kita buktikan dan membaca surah-surah dalam Al-Quran yang kita tahu bisa mengusir setan itu supaya iman kita semakin tebal. Ternyata Al-Quran itu benar. Silakan tonton, ajak suaminya, ajak istrinya, anak-anaknya semua hadir. Kapan lagi ya kan ya seorang apologet Islam tampil di layar lebar kan gitu. Kapan lagi bisa tonton? Itu adalah satu kebanggaan kita. Ya, diajak temannya, keluarganya, di kantornya, sahabat-sahabatnya untuk datang nonton filmnya Bang Suma. Ke depan ya, kebetulan kan Bang Suma ini ada PH. Saya direktur utama salah satu PH yang ada di Makassar. Insya Allah ke depan kita akan bikin film religi, kemungkinan judulnya Anakku Adalah Tuhanku, kan gitu ya. Mudah-mudahan banyak peminatnya datang nonton. Insya Allah kita nobar bareng Gurunda. Ya buat teman-teman ya yang di bawah udah ada moderator, nggak usah ini ya, biarin moderator yang bekerja. Ini ada siapa? Ya ini di mute dulu ya. Itu ada musik ya. Jauh dulu dari musik. Enggak, aku ngomong sedikit doang. Matiin dulu musiknya kecilin dulu. Ya udah. Ya. Nah, gua ngomong sedikit doang. Biar Muslim ini kelihatan keren, biar kelihatan orang Kristen bisa angkat jempol tangan. Kalau Muslim ini bisa merubah sila ketuhanan yang Maha Esa, ganti Allah, berarti hebat. Ini. Kalau cuman film mah ya elah apa. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah. Justru kamu atas gantinya aturannya Allah. Atas Makanya berkat rahmat Allah. Saking hebatnya sampai Rahmat kitabnya Allah bro, bukan Allah. Tidak ngurusin jam bengkok. Pencuri. Makanya biar kau kelihatan keren. Saking hebatnya Islam itu sampai kitabnya orang Kristen, Tuhannya yang tadinya Theos, dewa, diganti menjadi Allah. Gila nggak?
Enggak, kau Masya bisa nggak Allah. rubah itu? Luar biasa Kalau kau Islam bisa ini, ya. rubah, itu lo jauh lebih hebat. Allahu Masa Akbar, film Masya dukun Allah, lo Masya Allah. pamerin? Allahu Hebatnya Akbar. apa film? Kalau lo rubah Saking ketuhanan jadi ke benarnya Allah, Islam lo itu, hebat. Tuhannya dibawa-bawa masuk ke Bible, menggantikan Tuhannya dia, sembahnya dia yang adalah dewa Theos dari Yunani. Gila nggak tuh kawan-kawan? Setidaknya Keren. Yang dibawa takbir, Negara ini, Allahu bro. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Makin Allah. panas ini iblis ini masuk. Iya, sini. soalnya kitabnya kan bahasa Yunani tuh. Tuhannya kan bahasa Yunani. Nah, di dalam kitabnya dia pertama tertulis oleh wartawan-wartawan itu kan pakai bahasa Yunani tuh. Di situ ada Theos. Masuk ke Indonesia apa kawan? Jadi Allah. Hai. Bangganya diriku. Kalau kau pengen Masya pintar, Allah, ya luar aku. biasa. Luar biasa ya teman-teman. Ketuhanan. Nanti ke depan saya akan bikin film. Kau pintar. Anakku adalah Tuhanku. Kalau itu Jadi fitnah. film ini nanti sinopsisnya adalah bercerita tentang anak durhaka. Di mana Coba orang eksiskan tuanya, dulu Tuhanmu di negara orang ini. tuanya Bisa nggak itu, eksis Tuhanmu itu di negara orang ini? tuanya susah loh payah persoalanmu. kemudian mengandung, Konsili kalian seluruh susah Indonesia payah ini membesarkan, ganti ketuhanan melahirkan, jadi kau lohon. membesarkan. Baru kau hebat. Tapi begitu anaknya menjadi dewasa, ibunya Kamu nggak bisa menyembahnya. Ini diskusi, filmnya modal nanti congor. seru pasti. Ya. Seru nanti film itu. Kalau Anakku adalah Tuhanmu Tuhanku. kau bisa Gitu kan, eksiskan parah di ya. negara ini baru Masya kau Allah. hebat. Tuhan Lah nggak eksis faktanya di Tuhan negara ini. di Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Berarti tauhid dong. Tauhid dong. Sedangkan di Kristen itu Tuhannya 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Bahkan Wahyu 5 nomor 7 ada Wahyu 5 nomor 6 ada 7 roh Tuhannya Kristen. Hey, 7 Tuhannya Kristen itu nongol di Wahyu 5 nomor 6. Terus tampakannya bertanduk 7 bermata 7. Tidak diaku oleh negara ini. Tuhannya 7 tidak diaku oleh negara ini. Bertanduk 7 bermata 7 tidak diaku oleh negara ini. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Ya. Hey, 3 Tuhannya mati 1, tinggal 2 cadangan. Kenapa mereka percaya diri? Kenapa mereka percaya diri mengatakan Tuhan mereka mati? Karena mereka mengakui masih ada Tuhan cadangan 2. Lucu. Tuhanku ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada yang berbentuk roh, ada bertanduk 7, bermata 7. Matilah Tuhan daging, dar. Hatiku santai aja, sebab walaupun mati 1, masih ada 2 cadangan. Tuhanmu ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada roh bertanduk 7, ada anak disunat nonotnya. Matilah Tuhan bersunat. Salah. Matilah Tuhan bernonot. Hatimu santai aja. Karena mati 1, masih punya 2 Tuhan cadangan. Kan gitu. Jadi Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tak ada dikenal Tuhan meledak, kudum, meledak dia ditusuk, dum. Masih ada cadangan 2, nggak ada dikenal. Di Indonesia tidak dikenal yang kayak gitu. Indonesia tidak mengenal Tuhan mati 1, nggak. Indonesia hanya mengenal Tuhan 1 dan tidak pernah mati. Sedangkan kamu mengenal Tuhan mati gara-gara ditompek.
Lagi sakit perut saya. Tuhanmu mati satu kena tombak. Gedum. Ada cadangan dua. Hatimu santai aja, sebab Tuhanmu ada telu. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Paten teman-teman. yang mau diskusi ya baik-baik ya. Janganlah kalian menghujat. Akhirnya kitamu sendiri yang sedang menghujat Tuhanmu. Oke, ini ada yang baru naik. Nicole. Halo, Ya, dari Kristen, Oten, Konghucu, Hindu, Buddha. saya Kristen. Oh, Kristen. Oh iya, silakan saudara, silakan. Silakan. Suaranya Bang Niko diperbesar ya, Bang Niko. Agamanya apa sih? Gimana? Itu apa? Kenapa? Islam itu definisinya apa sih? Islam itu artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Tepuk tangan lagi deh. Islam artinya selamat. Yesus juru selamat. Sama dengan Islam, Yesus adalah juru Islam. Apa buktinya Yesus juru Islam? Baca baca Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus di situ? Shalom alaikum. Apa artinya? Islam untuk kalian semua. Subhanallah. Saya rindu pingin Yesus itu menyebut kata Kristen. Tapi nggak pernah, Cahayu, nggak pernah. Ya juga. Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus sibuk menyebut nama Islam. Yohanes 14 nomor 16 nomor 26. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Ya Allah, indahnya kalimat itu. Indah sekali. Tak pernah aku mendengarkan aku tinggalkan Kristen untuk kalian. Nah lama. Damai sejahteraku untuk kalian, Islamku untuk kalian. Masya Allah. Yesus, Yesus. Begitu indahnya ucapanmu. Tapi kenapa nggak pernah mengucapkan kata Kristen ya? Dipahami jawabannya? Yap. Ya, silakan Dinda. Sudah dipahami Bang Niko jawabannya? Oh iya, sama satu lagi Bang. Kami ada pernah baca dulu tentang Nabi Muhammad. Beliau merupakan Nabi terakhir. Itu cerita beliau gimana tuh Bang? Nabi terakhir? Jadi Betul. Nabi. Betul. Apabila ia datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang. Seorang itu berarti manusia. Penolong lain berarti dia yang akan menolong manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dialah seorang penghibur yang datang kemudian menyelamatkan seluruh umat manusia dalam bimbingannya dengan membawa kemudian risalah az-zikr, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hebat bukan? Makanya di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Subhanallah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Jadi bukan kemudian nabinya yang dibasmi. Dalilnya. Bukan nabinya yang dibasmi, tetapi dalilnya. Kenapa ini teriak-teriak nih? Kebiasaan. Kenapa?
Baca aja, kan gurumu sudah nunjukkan, capek-capek aku tunjukkan Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23, tinggal Anda baca. Mana sih saudara, Anda yang punya kitab, Anda pula yang minta kemudian ditunjukkan. Saya sudah memberikan data. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Tuh, di dalam kitab kalian tuh. Ini bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Tetapi ini adalah catatan-catatan wartawan yang melakukan penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan, ada kebenaran di dalamnya, tapi kebenarannya tidak sampai kepada level firman Tuhan. Itu dalil. Kami mempercayai ini adalah kabar yang dituliskan oleh Lukas, asisten Paulus, yang dihasilkan dari hasil penyelidikannya dia. Walaupun ini bukan firman Tuhan, hasil penyelidikan, tapi ada unsur kebenarannya. Kenapa? Karena ada nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian membawa hukum-hukum di atas muka bumi ini. Siapa yang tidak mendengarkan hukum-hukum itu, bahkan cenderung melawan hukum itu, akan dibasmi. Itu kawan, makanya dikata innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tuh bukti pembasmiannya. Dibasmi semuanya, dibakar dengan api neraka. Sama seperti di dalam Matius 7:22-23. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan diusir masuk ke dalam api neraka. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Allah. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum kekalku. Artinya, orang-orang yang tidak bersunat kayak kalian itu semuanya akan dibasmi dalam api neraka. Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang untuk membakar habis semua orang yang makan babi dan makan tikus sekaligus. Siapa itu? Kristen. Kalian akan dibasmi. Sudahlah, bertobatlah kawan. Jadi Kisah Para Rasul 3:22-23 itu akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Saya kira demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda, mantap, sudah ditutup. Oke, Niko sudah dipahami ya? Sudah, Pak. Tapi Oke, saya masih sudah. penasaran, Nabi Muhammad itu orangnya gimana sih? Dia manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau bermata dua, rambutnya sebahu. Beliau bertubuh kekar. Beliau orang yang tampan, manusia. Yesus juga manusia, sama dia. Bermata dua, berwajah, ya seperti itulah manusia. Kalau ciri-ciri kenabian pada Nabi Muhammad gimana sih, Bang? Ya, mungkin mau Gurunda sampaikan? Ya. Yang pasti beliau tidak botak kepalanya. Kemudian lagi minum kopi keselak ya Allah. Astagfirullah. Ya, lanjut Gunda. di dalam Ulangan 18 nomor 18 dikatakan, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Ciri-ciri nabi yang sama seperti Musa, ada firman yang terlontar dari mulutnya yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan ciri itu hanya ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Torah bagi Nabi Musa, Al-Quran bagi Nabi Muhammad. Ciri-cirinya,
memiliki firman Tuhan yang murni, tidak bercampur dengan perkataan-perkataan manusia, bahkan tidak bercampur dengan perkataannya sendiri. Itu tidak bisa dibantah. Silakan. Oke, jelas Bang Niko? Jelas bang. Mantap. Dari sekte mana saudara Niko ini? Saya Dari mana bang? Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Protestan, saya tahu nih, bang. Katolik. Saya Kristen kurang belajar. Oh, Soalnya saya lepas aja gitu. masuk akal nggak kalau Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Tuhan dibunuh manusia, boleh nggak? Kayaknya enggak sih. Soalnya kan itu tuh. Apalagi? Ya udahlah kalau begitu. Belajarlah saudara ya. Mudah-mudahan bisa sampai kepada Islam ya. Terima kasih bang. Sama-sama. Ya, Selamat sering-sering malam aja. Ya, malam. Niko. Ya bang. Terus siapa nama Tuhan yang kau percaya? Yesus. Waduh, tadi mati. Mustahil Tuhan mati, kok percaya Tuhan Yesus Tuhan mati, gimana ini? Salah pabrik atau salah cetak ini bang? Usia berapa saudara Niko? 17 bang. Oh masih anak-anak, ya ya. Belajar lagi deh ya. Siap. Iya. Anak berapa? Hah? Anak. Belum punya anak bang? Anak kucing? Nggak ada. Oh nggak ada. Masih SMA berarti ya? Iya bang. Senjatanya udah dipotong belum? Kebetulan saya udah bang waktu kecil dulu karena Udah pernah saya uji ada buat. udah pernah uji lapangan belum? Maksudnya? Ya, senjatanya masa di ini dipensiunkan? Nggak, masih lengkap Nggak, dengan sih, sarungnya ya? Mama Maksudnya saya belum pernah keluar. bilang kalau saya dulu juga disunat bang. Oh, syukurlah. Udah pernah uji lapangan? Belum. Belum. Iya, iya, iya. Tadi kan gini Niko. Iya bang. Hah? Mohon maaf. Bisa nggak Tuhan berhenti? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Bisa. Waktu dia menjadi Yesus, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Mati. Yuk. Tapi kan bangkit lagi. Alamak. Tetap aja. Di Tuhan sini itu- macetnya Bang Andi. Tadi katanya Tuhan nggak Coba. bisa mati. Lanjut Mas Bang Di. Coba waktu Yesus menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Tuhan. Mati minyak. Buset dah. Kan jadi bayi bang, nggak bisa ngapa-ngapa dia. Masa Tuhan kayak gitu? Tapi sering dibilang untuk melemahkan dirinya jadi manusia. Lalu yang jadi Tuhan saat itu siapa? Yesus juga harusnya kan. Lucu. Robek kepala robek. Otak jadi meleleh dibuat. Memang doktrin dogma ini membuat kita semakin cerdas kan ya? Tuh. Saya pun juga bingung ini karena soal perjanjian lama sama perjanjian baru. Untuk apa ada perjanjian lama kalau udah ada perjanjian baru gitu? Iya. Betul. Tapi saya kagum juga sama Nabi Muhammad. Beliau saya baca orangnya nggak pernah marah. Bahkan waktu perang aja kalau nggak salah nggak pernah bunuh orang. Iya, betul.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Niko. Iya bang. Waktu Yesus di bumi dia manusia atau Tuhan? Manusia bang. Kan ada tubuhnya. Manusia Bang Handi. Iya. Apakah manusianya Yesus bertuhan? Kayaknya iya. Ateis. Kirain ateis. Saya baca nah Yesus tuh pernah sujud itu dulu. Matius 26. Salah. Pintar. Masuk akal enggak kalau Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Gimana bang? Masuk akal enggak kalau di dalam Al-Quran mengatakan kalau Tuhan itu satu? Aduh gimana ya? Masuk akal sih. Nah, kalau Tuhan dua bisa enggak? Masuk akal enggak? Kayaknya enggak sih. Iya, karena nanti Kan Tuhan sama kuasa nanti iya, pendapat rebutan. bisa lagi. Rebutan tahta, betul? Iya bang. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, masuk akal enggak? Masuk akal bang. Ada enggak Tuhan itu tergantung daripada lain? Bukan Tuhan dong. Mantap sekali. Masuk akal enggak kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Masuk akal bang. Bisa enggak Tuhan itu beranak? Kalau itu kayaknya enggak lah. Enggak ya, Masya Allah. Masuk akal enggak kalau tidak ada yang setara dengan Tuhan? Enggak mungkin lah ada yang setara soalnya yang cipta kok. Allahu Akbar. Inilah yang ada di dalam kaidah iman umat Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada satupun yang setara dengan dirinya. Itu dalam Islam. Nah kalau dalam Kristen, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Enggak cocok. Karena kalau dikatakan satu-satunya Tuhan adalah Yesus, Bapak mau kemana? Roh Kudusnya mau digapain? Allahus samad. Tuhan adalah tempat meminta segala sesuatu. Sementara Yesus yang malah meminta kepada Bapa. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak mungkin bagi Kristen. Sebab Yesus itu adalah anak manusia. Diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara dengannya. Kalau ini didudukkan pada Yesus tidak mungkin. Karena manusia yang lain pun setara dengan Yesus. Jadi gugur semuanya. Apa yang saudara Niko, adik Niko akui tadi, itu kemudian bertentangan habis dengan keyakinan Anda sekarang, yaitu Kristen. Makanya orang-orang berakal dari Kristen itu yang belajar perbandingan agama, rata-rata sudah tinggalkan agamanya. Karena menurut mereka ini nggak masuk akal. Agama yang tidak masuk akal sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu maha mengetahui akal manusia. Sampai saking taunya akal yang ada pada diri manusia, maka Tuhan menurunkan kemudian aturan yang berkesinambungan, selaras, serasi, satu paket dengan akal. Kalau ada agama yang tidak masuk akal, berarti agama itu bukan dari yang maha mengetahui. Karena terjadi kontradiksi. Tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui. Kok kontradiksi dengan akal? Nggak mungkin. Sedangkan Tuhan mengutus kita untuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini, maka senjata untuk melumpuhkan bumi ini itu adalah akal. Maka akal
tidak boleh bertentangan dengan agama, harus selaras. Jadi kalau ada agama yang bertentangan dengan akal, maka itu bukan pasti dari Tuhan, itu adalah agama buatan manusia. Nah, agama Anda mengatakan Tuhan Anda itu mati dibunuh makhluk penciptaannya sendiri. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Gitu dari saudara adik Adinda Niko. Tapi saya kembalikan kepada adik ini, silakan belajar. Kalau di agama kami itu tidak ada paksaan. Karena hanya orang-orang yang belajarlah yang bisa sampai ke Islam. Hanya orang yang menggunakan akal lah yang bisa sampai ke Islam. Kalau ada orang egois, ego, sombong terhadap belajar, sombong terhadap ilmu, ya tidak bisa masuk Islam. Karena Islam itu sejak pertama diturunkan aja disuruh membaca. Artinya disuruh berakal. Iqra, bacalah. Baca dengan hatimu, pendengaranmu, Tuhan juga maha kuasa bang. Matamu, lisanmu, perasaanmu, pikiranmu, itu dibaca. Baca semuanya. Misalnya saya melihat gambar kucing, pikiran saya bekerja. Maka saya membaca, oh ini pasti kucing. Maka lisan saya mengatakan kucing pasti ini. Tapi kalau tidak membaca, perasaannya nggak dipakai, akalnya nggak dipakai, buta, maka dia bisa saja mengatakan ini adalah kutu atau ini adalah laba-laba. Kenapa? Karena dia tidak ikra. Nah, untuk melumpuhkan alam semesta ini, manusia harus ikra. Untuk menjadi anak SD harus ikra. Menjadi SMP ikra. Menjadi SMA ikra. Menjadi sarjana ikra. Menjadi profesor ikra. Menciptakan ini ikra. Membuat itu ikra. Ya, berencana tentang sesuatu program ikra. Semua lini dalam kehidupan manusia karena ikra. Orang bisa menerbangkan pesawat terbang ikra. Orang bisa membuat mobil ikra. Membuat kemudian helikopter ikra. Membuat kemudian komputer, internet, TikTok ikra. Semua ikra. Maka Al-Quran ketika datang ikra. Bacalah. Seperti itu saudari, adik-adik saya Niko. Jadi kalau mau sampai kepada kebenaran yang hakiki, maka ikra, silakan sering-seringlah membaca. Jangan seperti pendeta pastor atau yang datang berdebat di kami. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38. Apa katanya? Ya bacalah. Aku tidak bawa Bible. Aku lagi di pasar. Bible ada di rumah. Disuruh lagi. Ya buka aja di Google. HP ku cuma satu. Kalau aku buka di Google, nanti saya terlempar keluar. Artinya dia tidak membaca. Bagaimana mau sampai kepada kebenaran, kitab yang dianggap suci, yang menjadi pedoman imannya saja enggak ditahu. Lucu itu. Artinya tidak ada kecintaan kepada kitab suci tersebut. Artinya kitab itu tidak memiliki daya tarik. Sampai-sampai pemegangnya, umatnya yang mengatakan ini pegang kitabnya, itu tidak tertarik untuk membacanya. Kalau Al-Quran coba. Al-Quran ketika dibacakan, jangankan umat Islam, di luar Islam pun jatuh cinta terhadap Al-Quran itu. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus sayatin. Tanazzalu ala kulli affakin adhim. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kazibun. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul gawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Wa antum yaquluna ma la yaf'alun. Jadi ada daya tarik dari kitab itu. Kenapa? Karena itu adalah untaian kalimat-kalimat langit dari yang maha suci. Maka ketika kita mendengarkan alunan kalimatnya, hati jadi indah, hati berbunga-bunga,
hati kemudian menjadi penuh, hati menjadi kenyang rasanya. Kenapa? Karena kita mendengarkan kalimat dari pencipta kita. Ada daya tarik sendiri. Maka mendengarkannya adalah pahala kebaikan, membacakannya juga mendatangkan pahala kebaikan. Sebaliknya, orang yang mengkitabkan sebuah buku yang bukan firman Tuhan, ogah untuk belajar terhadap kitab tersebut. Kenapa? Masing-masing dua ini, antara pemegang kitab dan kitabnya, itu seperti magnet yang saling kutub B dengan B, saling tolak menolak. Yang kitabnya tidak ada daya tarik, yang kemudian yang punya kitab tidak merasa tertarik. Berbeda dengan Quran. Anak-anak kecil yang baru belajar bicara akan cinta terhadap Al-Quran. Dari kecil umat Islam itu diajarin kemudian membaca Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Besok hari anak minta lagi, mama ngaji dong ma. Coba kalau kita Bible, sudah sampai kitab Amsal, Yeskiel, wah udahlah, hancurlah. Nah itulah bukti bahwa akal kita ini akan tersetting kemudian oleh pencipta yang maha tahu untuk cinta kepada kitab suci. Jadi kalau ada agama yang tidak cinta kepada kitabnya, itu tanda-tanda. Dan kalau ada orang mengatakan cinta kepada kitabnya dan mengatakan kitabnya adalah firman Tuhan, mengatakan kitabnya adalah perkataan Tuhannya, tapi dia tidak tahu menahu tentang kitabnya, tidak mau berpikir untuk menghafalnya atau tidak bisa menghafalkannya, itu tanda-tanda bahwa itu bukan firman Tuhan. Sebuah agama yang tidak berlandaskan kepada firman Tuhan, agama itu bermasalah. Siapa yang menganut agama bermasalah, maka akan berakhir dengan penyesalan. Tapi apalah guna penyesalan ketika ketika dia sudah ada di dalam api neraka yang menyala-nyala. Percumi. Untuk itu, Adinda Niko, adik ini masih muda, usianya masih panjang, masih banyak karya yang harus kau torehkan dalam hidupmu. Belajar, gunakan akal sehat, tinggalkan ego, tinggalkan dogma, tinggalkan doktrin, katakan yang benar itu benar, salah itu salah, apapun yang terjadi. Itulah manusia yang sebenarnya. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Niko, semoga malam ini Anda mendapatkan pencerahan. Tentu sudah dicerahkan dari tadi ya. Gunakan akalmu, gunakan akal sehatmu untuk berpikir, mencerna, memahami apa yang dipaparkan oleh guru kami. Boleh tanya satu lagi? Silakan. Kalau Yesus itu ada nggak di Al-Quran? Kalau di Al-Quran Yesusnya cuman dikatakan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Adinda Alif, kalau saya salah baca ayat tolong ditegur. Jadi di situ dikatakan oleh Allah, nanti di hari kemudian apa yang mereka orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah akan ditolak oleh yang mereka sembah. Dengan kata lain, kalian menyembah Yesus, menurut Al-Quran Yesus akan menolak pujaan-pujaan kalian.
kalian kemudian mempertuhankan Yesus, menurut Al-Quran, Yesus akan menolak penyembahan yang kalian lakukan. Itu kata Quran. Dan ternyata terbukti. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pak, kata Yesus, pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti yang disinggung oleh Al-Quran tadi adalah Yesus. Begitu saudara, gitu Adinda. Kalau sakit giginya udah lama Niko, enggak sakit gigi Bang. tapi sakit gusi. Ya, suaranya kurang keras Bang Niko. Suara Bang Niko kurang kenceng. Maaf. Ini saya mau nanya soal ini, saya sering lihat orang Kristen yang untuk bela-bela agama sering bilang bahwa Injil ini nggak pernah dirubah, tapi Muslim percaya kalau Injil ini udah dirubah. Diubah yang mananya, Bang? Ya, di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika saudara bertanya, apa yang dirubah? Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah. Dan di dalam Kristen, orang yang lahir tanpa ayah di tengah Bani Israel itu bernama Yesus. Nah, kebenaran di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, di situ Yesus memberitakan Injil Allah. Sudah pasti ketika Nabi Isa menerima Injil, Injilnya dari Allah. Ketika Nabi Isa menjelaskan tentang Injil, berarti dia sedang menjelaskan Injil Allah. Berarti Injil yang dimaksud Al-Quran adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa yang diterima oleh Yesus. Nah, Yesus membicarakan dan mengajarkan, mengabarkan tentang Injil Allah. Mana Injil Allah tersebut yang diberitakan oleh Yesus? Gak ada lagi kan? Yang ada pada Kristen hanya Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas. Sedangkan Yesus mengajarkan Injil Allah. Tidak pernah Yesus mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan surah-surah Paulus. Berarti Injil sudah mengalami perubahan. Seperti itu. Adik siapa Niko? Apakah Yesus memberitakan Injil Lukas? Nehi, tidak. Apakah Yesus memberitakan Injil Yohanes? Enggak. Injil Markus? Enggak. Injil Matius? Enggak. Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus. Sama enggak? Enggak sama. Berarti sudah dirubah. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Seperti itu, Adinda Niko. Ini mau bahas soal Nabi Musa, Bang. Nabi Musa. Di kitab saya sering dengar pendeta bilang Musa langsung berbicara dengan Tuhan. Iya. Di Bukit Tursina. Terus? Apakah Tuhan yang berbicara dengan Musa itu Yesus? Tapi sedangkan Yesus lahir setelah Nabi Musa. Bukan. Yesus itu bukan berbicara kepada Nabi Musa, bukan. Dia itu manusia yang hadir setelah dilahirkan oleh ibunya. Ya.
Iya, itu ucapannya di dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Tapi dia adalah manusia yang dicipta berdasarkan atas kehendak Tuhan. Kalau ini banyak sering Kristen bilang Nabi Muhammad, mohon maaf bang, pedofil itu betul nggak kawin dengan anak 9 tahun? Nah, kalau dikatakan pedofil, harus ada korbannya. Pedofil itu harus punya korban. Kenapa? Karena pedofil ini itu adalah satu kelainan seksual yang cenderung suka kepada anak-anak. Ya. Artinya kalau kata pedofil ini menyeramkan bagi kita nih, apatah lagi bagi korbannya. Jadi kalau berbicara mengenai pedofil, harus ada pelaku, tapi harus ada korban. Tidak disebut kemudian seseorang itu pedofil kalau tidak ada korbannya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak ada korban pedofil yang ada pada dirinya. Nggak ada. Kalau seorang korban pedofil itu akan trauma, ketakutan, dan dia harus butuh pembimbing, harus ada konseling, harus ada mentor yang mengembalikan kejiwaannya yang sudah dirusak oleh pelaku pedofil tadi. Harus ada kemudian jadi korban. Nah, cari mana korban pedofilnya. Itu satu. Kedua, pelaku pedofil itu tidak akan mungkin korbannya cuma satu, enggak. Itu akan banyak korbannya. Nah, cari siapa korban-korban dari pedofil yang Rasulullah lakukan kalau memang beliau seperti itu. Ketiga, kalau Rasulullah itu pedofil, berarti yang pantas menggelarinya adalah orang yang sezaman dengannya, bukan orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Cari siapa yang pernah mengatakan Rasulullah demikian. Orang tua dari korban pedofil yang dia lakukan, keluarganya, masyarakat setempat, atau siapa? Tak ada sama sekali. Berarti itu adalah tuduhan yang dihasilkan dari berita hoax yang tidak bisa dipercaya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikahi istrinya Siti Aisyah. Itu di antara usia 17 tahun dan 18 tahun. Bagaimana dengan cerita yang mengatakan dia dinikahi dan serumah 9 tahun? Ya periksa perawihnya, lihat sanadnya. Karena secara histori, sejarah, perang Uhud, perang Badar, syaratnya untuk ikut harus berusia minimal 15 tahun. Sedangkan Siti Aisyah ikut pada saat perang Badar. Berarti Rasulullah sudah hidup, berarti Siti Aisyah sudah berusia 15 tahun pada saat perang Badar, perang Uhud. Sedangkan pada saat perang Badar, Siti Aisyah belum menjadi istri Rasulullah. Ini sejarah. Sejarah yang tidak bisa kemudian dipungkiri, karena itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Perang Badar, Siti Aisyah belum menjadi istri, dan di situ usianya sudah 15 tahun. Berarti gugurlah yang tadi. Gugur yang tadi. Nah, sedangkan Siti Aisyah sedikit pun tak ada tanda-tanda kalau dirinya itu korban pedofil. Justru satu-satunya istri dari sekian ada istri Rasulullah, di antara istri-istrinya, Siti Aisyah lah yang paling banyak menghafal perkataan-perkataan Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang korban pedofil mau menghafal setiap kata dari pelaku pedofil terhadap dirinya?
Bagaimana mungkin seorang korban pedofil menderita setelah ditinggal oleh suaminya, oleh pelaku pedofil terhadap dirinya? Nggak mungkin. Justru mendengarkan suaranya saja korban pedofil akan trauma yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan bisa sampai berujung kepada bunuh diri. Minimal orang itu gila. Ketika dia dewasa akan menjadi trauma yang sangat panjang. Bagaimana mungkin? Sedangkan Siti Aisyah sedikit pun tak ada tanda-tanda itu. Bahkan dia sangat mencintai Rasulullah. Jadi tuduhan ini anak muncul dari barat, dihembuskan sampai ke Indonesia. Tak ada itu. Rasulullah bukan pedofil. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara atau Adinda Niko. Justru kalau kita berbicara dan berdasarkan akal sehat, Maria, ibu dari seorang anak bernama Yesus. Maria adalah seorang perawan. Tiba-tiba saja disobek selaput darahnya oleh seseorang yang katanya Tuhan. Kalau dia Tuhan, apa pentingnya merobek selaput darah? Kalau dia Tuhan, apa urgennya dia datang lahir dalam kandungan membuat kemudian seorang wanita perawan dituduh dan diusir dari kampungnya gara-gara hamil tanpa suami? Kalau dia seorang yang ternyata adalah Tuhan, apa coba kebutuhannya sampai dia harus keluar melalui rahim, melalui vagina, melalui selaput darah? Kalau dia adalah Tuhan, apa coba manfaatnya untuk alam semesta ini dia jadi bayi dulu? Ya. Kalau dia adalah Tuhan, apa coba yang diinginkan sampai dia harus nangis dulu baru netek? Dia harus disuapin dulu, dicebokin dulu baru bisa tumbuh menjadi anak-anak. Kalau memang dia harus Tuhan dan mengikuti pewayangan-pewayangan, ajaran-ajaran, dongeng-dongeng terdahulu, maka dia cukup turun dari langit, bicara di tengah langit. Wahai segenap penduduk bumi, wahai semua makhluk yang ada di atas bumi, semua yang membelakang hadap sini. Lu yang lagi cek jangan cebok dulu, hadap sini dulu. Lu yang tidur bangun, aku datang. Lu yang jadi main gaplek berhenti. Lu yang jadi lagi minum balok berhenti dulu. Nonton film berhenti semua menghadap ke saya. Dengarkan oleh kalian, akulah Tuhan kalian. Itu baru boleh. Sekaligus kayak gitu biar ini bagus, cerita filmnya bagus. Tuhan jadi bayi dulu. Gimana toh? Kalau dia tidak disusuin, tidak disuapin, lah nggak disusuin, bagaimana mau bertumbuh? Nggak bisa dia cari susu peras sapi sendiri, nggak bisa. Dia bayi berjalan kemana-mana nggak bisa, cebok sendiri aja nggak mampu. Kayak mana dia mau bertumbuh? Kalau dia kemudian tidak disuapin sama emaknya, kena busung lapar. Ini apa ini, kok usil kali? Kalau dia Tuhan dan pingin kali dianggap Tuhan, bikin cerita film pewayangan kayak tadi. Hahaha, hihi. Tinggal dipilih huruf mana yang dia mau pakai supaya dianggap Tuhan. Hihihi. Hahaha, akulah Tuhan. Bisa kayak gitu. Baru dianggap Tuhan. Ini enggak. Dia harus pecahkan perawan dulu. Membuat seorang perempuan hamil dulu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kedurhakaan. Kenapa berujung kepada kedurhakaan? Seorang wanita perawan tidak pernah digauli, tidak pernah dinikahi, tiba-tiba mengandung 9 bulan, perut buncit, pusarnya keluar, belum lagi dia ngidam. Ya kalau ngidamnya itu jambu mente nggak apa-apa.
Lah kalau dia ngidam kentut ayam jantan gimana toh? Maka nggak tersiksa wanita tersebut. Wanita ini akan tersiksa, sangat tersiksa mencari kentut ayam jantan, dan ayam jantannya harus ayam jantan yang apa? Berbulu warna orange. Sudah gitu kentutnya yang hari Jumat nggak boleh bercampur dengan kentut yang lain. Gimana dong? Siksa orang tuanya nih. Belum habis sampai di situ, keluar dia jadi bayi. Pada saat itu belum ada bubur sumsum, belum ada sun yang dijual. Susu apa, bubur apa tuh yang ada sekarang di Indomaret? Belum ada. Nah, kalau bayinya ini minta buburnya itu terbuat dari apa? Sagu. Susah dia. Dia harus ke Papua cari sagu, dia harus ke Ambon cari sagu, dia harus ke Palopo di Luwu cari sagu. Di sana mana ada sagu? Nggak bisa dia. Nah, itulah usilnya konsep seperti itu. Sudah begitu beranjak dewasa dia. Diajak sekolah, diajak dewasa, dia jadi dewasa. Sudah dewasa, mau tahu apa? Dia harus disembah oleh siapa? Oleh yang mengandungnya. Jadi ibunya ketika berdoa, wahai anakku yang adalah Tuhanku, kasihanilah ibumu yang adalah juga hambamu ciptaanmu. Aku adalah ibumu yang sekaligus adalah hambamu, yang adalah ciptaanmu, memohon kepadamu wahai anakku yang adalah Tuhanku. Apanya yang kayak gini? Apa enggak gepeng kepala mikirkan yang kayak gitu-gitu? Ya gepeng lah. Bocor halus lah kepala ini untuk terima yang kayak gitu. Mengandung, selaput dirobek, ku besarkan, segala sesuatu ku persembahkan untuk dia jadi besar. Begitu dia besar, dia pula yang aku tuhankan. Alamak. Wahai anakku yang adalah Tuhanku, kasihanilah ibumu yang juga adalah ciptaanmu. Alamak. Nanti ketika di surga, si anak manggil apa kepada ibunya? Wahai ibuku yang adalah ciptaanku sendiri, apa kabarmu hari ini, ibu? Maafkan anakmu yang terlalu tinggi jabatannya harus menjadi Tuhanmu. Gila kan? Itu belum seberapa tuh. Si ibu memiliki saudara. Jadi tante pun punya. Sepupu juga punya. Wahai saudara-saudaraku dan sepupu-sepupuku, perkenalkan teman-teman, ini sepupu-sepupu Tuhan. Dan ini tanteku Elizabeth adalah tante dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan pamanku Zakaria juga adalah omnya Tuhan. Gila kan? Kayak mana? Rasulullah dituduh pedofil, sementara Tuhan yang mereka sembah usilnya minta ampun. Gila kan? Bisa terjadi nepotisme. Ketika kemudian sepupu Tuhan korupsi, koruptor, banyak dosa, ketika di hari pengadilan, ini saudara dengan saya, ini sepupu dengan saya, ini sepupu. Malaikat bilang, Tuhan, ya paman, ini namanya Zakaria. Terus, ini dosanya terlalu banyak Tuhan, dia harus disepak sampai ke neraka. Tunggu dulu, jangan kayak gitu. Ini om saya bro, ini suami dari tante saya Elizabeth. Jangan kayak gitu kali lah, kan aku Tuhan. Jadi gimana bos? Ya udah lewat jendela lah masuk, biarkan ke surga lewat jendela. Tapi dia ya simpang aja di desa, ketemu dengan artis-artis, yang penting surga deh. Nepotisme terjadi coy. Kalau Tuhan usil jadi kayak begitu, itu namanya Rambo Kabona. Nah ini, jadi gimana ceritanya? Kita memiliki konsep agama yang merobek-robek kemanusiaan kita. Naluri kemanusiaan kita menjadi naluri kebinatangan. Karena kan itu disebabkan akal sudah tak berfungsi sudah. Wahai Tuhanku yang adalah anakku, kenapa sih kamu harus tidak mengistimewakan aku? Tetanggaku kemarin kena sariawan, aku ibumu, kok kasih juga aku penyakit sariawan. Malah anusku yang sebelah kiri tumbuh bisul. Kejam kali kau wahai anakku yang adalah Tuhanku. Bah, parah kalau ada agama kayak gitu. Mungkin mana lagi, itu konsep loh, itu konsep. Bahkan saya biasa berdialog, berdiskusi. Wahai saudara, ya paman, tua mana Maria dengan Yesus? Apa katanya? Tua Yesus. Tua mana? Yang melahirkan atau yang dilahirkan? Tua yang dilahirkan katanya. Apa enggak gimpe kepala kita menghadapi orang yang kayak gitu?
hilang ingatan kita langsung dibuatnya Cahayu. Parah itu Dinda, parah itu adik Niko. Jadi mumpung dirimu masih bisa lah diselamatkan ya, keluarlah dari konsep-konsep pewayangan kayak gitu. Karena itu tadi di awal, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu ahad. Allahus samad. Tuhan itu tergantung kepadanya segala sesuatu. Bukan dia yang tergantung kepada ibunya. Mama, karena aku belum sanggup berjalan, Ma. Ya, kenapa anakku yang adalah Tuhanku? Tolong kemudian tetein aku dong. Aku mau meme. Oke, mana kalau datang ke gini, hancur dunia ini, hancur. Ngeri kalau ada yang kayak gitu-gitu, ngeri. Nah, jadi satu-satunya solusi untuk menerima keadaan seperti itu doktrin dan dogma. Nah, itulah yang terjadi saat sekarang. Kami Apologet Islam Indonesia hadir untuk menyampaikan risalah kebenaran itu, tapi ya acap kali dibilang penghujat, penista dan seterusnya. Padahal ya ini karena cinta kasih. Kami diperintahkan untuk memberitakan rahmat cinta kasih kepada alam semesta ini. Kalau tidak, ngapain coba? Harusnya saya tidur, ya kan? Indonesia merdeka, Indonesia menang 1-0 kan? Harusnya saya tidur, merayakan kemenangan bersama dengan anak-anak saya. Tapi karena saya ingat kalian, kasihan saudara-saudara saya ini, kalau mereka harus mati meninggalkan dunia dalam keadaan menyembah kepada sembahan yang usil kepada seorang manusia wanita. Jadi saya terpanggil, ngantuk-ngantuknya saya ini tidak digaji, ya, tapi tetap aja kemudian semangat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Saya nggak digaji kawan, saya tidak nggak digaji. Ya. Udahan. Gimana dek? Kalau Keterusan ini nanti nih. Ya gimana? Kalau Muslim ibadah itu mereka baca apa sih? Nah, kalau Islam itu beribadah, semua gerakan dalam hidupnya, semua perbuatan dalam hidupnya itu ibadah. Mereka berjalan ibadah, mereka duduk ibadah. Seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah ibadah. Menyampaikan kemudian pesan-pesan yang baik itu ibadah. Nah, kecuali ada ibadah-ibadah khusus seperti sholat. Ada bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, wahai engkau Tuhan yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu bacaan-bacaan kami di dalam sholat. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, Dikau yang menjadi pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kamu beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang engkau murkai, bukan juga jalan mereka yang sesat. Itu salah satu bacaan pada saat umat Islam itu ibadah, pemujaan kepada pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Tapi kalau semisal anak-anak yang baru belajar Islam, itu sesuai dengan kesanggupannya di dalam ibadah kepada Allah. Seperti itu, Adinda Niko. Kalau Muslim yang di Arab itu bang, yang mutar-mutar Ka'bah itu untuk apa? Itu tawaf, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi itu prosesi ibadah itu. Jadi
mereka melakukan tawaf sebagaimana yang dilakukan nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu ketika mereka ibadah. Sebagian daripada prosesi ibadah itu ada diantaranya adalah mengelilingi mesbah itu. Makasih Bang untuk malam ini. Saya dapat banyak ilmunya. Iya. Kalau berbicara mengenai mutar-mutar atau tawaf di Ka'bah, itu nanti bisa dibaca di di Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Ya, jadi mengelilingi rumah ibadah atau mesbah atau baitel atau bait Allah atau bait Allah atau baitullah, itu bisa dilihat di Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi rumahmu ya Tuhan. Seperti itu. Saya kira demikian untuk sementara. Tapi yang membuat saya kagum sama Islam itu adalah Nabi Muhammadnya sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Perilaku beliau sallu ala Nabi. Meskipun bukan kitab ya, tapi buku-buku cerita. Allahu Akbar, Masya Allah. Pernah nggak baca buku Apa gimana? sih yang diajari sama Nabi Muhammad itu? Ya, diajari cara mendapatkan ridho dan rahmat Allah dan membimbing kami umat manusia agar kami ini suci, karena yang bisa masuk ke surga hanya orang suci. Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah Al-Jumu'ah kedatangan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu untuk mensucikan manusia. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi kalau di Kristen itu ada dogma Yesus menebus dosa, kalau di Islam Nabi Muhammad bukan penebus, tapi Nabi Muhammad adalah penghapus dosa. Jadi Nabi Muhammad menghapuskan dosa, bukan menebus dosa, tapi menghapuskan dosa. Contoh, saya memiliki dosa, kemudian saya beribadah, saya puasa, saya beramal soleh, memberikan rezeki sebagian kepada saudara-saudara, maka itu adalah menghapuskan dosa saya. Amalan-amalan ibadah yang saya lakukan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah amalan-amalan penghapus dosa. Jadi Nabi Muhammad itu datang wa yuzakkihim untuk mensucikan manusia Islam. Beliau mensucikan. Apa buktinya? Al-Quran surah At-Taghabun, ketika kemudian ada di antara umat Islam ini mati membawa dosa, lalu kemudian dalam hidupnya tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah selain daripada Allah, dan dalam hidupnya melakukan amalan-amalan saleh, maka apa kata Allah? Yauma jama'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ketika kemudian hari kiamat berlalu, lalu manusia dibangkitkan, lalu dihimpun mereka seluruhnya, masa hari penghakiman, dosa-dosa kemudian diungkapkan pada saat itu. Kata Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Dan barang siapa di antara mereka kemudian beriman kepada Allah pada saat hidup di dunia dan mengerjakan amal saleh pada saat dia hidup di dunia, maka niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal hidup di dalamnya selama-lamanya. Itulah keuntungan yang sangat agung. Artinya Nabi Muhammad ini penghapus dosa. Bukan beliaunya, tapi ajarannya. Dengan mengikuti ajaran beliau, maka dosa-dosa umatnya akan dihapuskan. Jadi dia bukan penebus, tetapi dia adalah penghapus. Keren mana kira-kira?
penebus dengan penghapus. Oh, keren penghapus, Masya Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai manusia, jika engkau ingin dicintai pencipta langit dan bumi yang maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, ingin dosa-dosamu dihapuskan, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dosamu seluruhnya akan dihapuskan dan engkau akan dicintai oleh sang pemilik alam semesta ini. Kalau kita dicinta oleh Pak Desa, bangga kita kan? Kalau kita dicinta oleh Pak Camat, senang kita. Dicinta sama Pak Bupati, wah, happy-nya kita. Dicinta sama gubernur, Masya Allahnya kita. Dicinta sama presiden, bangga sekali kita. Bahkan cenderung karena cintanya, karena dicintainya, maka kita merasa sombong, bangga. Karena kita dicintai oleh orang yang hebat. Lalu bagaimana kalau yang mencintai kita itu ada pencipta alam semesta ini? Subhanallah. Kalau kita sudah dicintai oleh pencipta, tidak mungkin pencipta memasukkan kita ke neraka. Kemana sang yang maha pencipta yang mencintai kita ini menyimpan kita ketika kita dicintainya? Surga. Maka untuk masuk surga, satu-satunya jalan adalah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang lain. Saya kira begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Silakan. Cakaruk Dui Indonesia. Ya. Terima kasih Bang atas ilmunya. Iya, sama-sama Dinda Niko. Tetap belajar, jangan menjauh dari keadaanmu yang mau belajar. Jangan dunia ini memalingkan duniamu untuk belajar. Izinkan dirimu untuk mengetahui kebenaran itu. Lepaskan kegiatan-kegiatan yang tak berguna. Jangan terlalu banyak santai, happy, bahagia hura-hura, tapi sibukkan dirimu dengan belajar. Pelajari Bible, silakan. Pelajari Quran, silakan. Biarkan kemudian kebenaran itu datang menyapa. Suatu hari nanti ketika hatimu sudah bersih, disinari oleh cahaya Allah, maka engkau akan mencari kemudian Islam. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia ciptaan Allah. Saya kira begitu Adik Niko. Maafkan kalau saya banyak bercanda. Yang pada intinya apa yang saya sampaikan ini adalah benar-benar apa yang saya temukan di dalam Al-Quran. Dan guyonan saya itu berlandaskan kepada apa yang tertulis dalam Bible. Saya kira begitu. Baik Bang, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Silakan. Baik Bang, terima kasih. Masya Allah. Jadi gimana Dodi Niko? Silakan. Dodi Niko masih percaya Yesus itu Tuhan? Jadi udah kok ketawa. Sudah ragu kan? Iya. Seingat nanti nyari kentut ayam jantan warna pink. Yang bulunya warna pink, kentutnya di hari Jumat. Kalau saya sarankan sih cari ayam manuk bolong, manuk bolong kepang. Allah. Mohon pamit Bang ya. Iya. Iya, silakan. Belajar terus. Sambil main futsal boleh belajar. Kecuali tidur ya. Nah, nanti kau yang menyimpulkan sendirilah. Selangkah lagi itu. Ya, ada TikToker. Selamat pagi. Dibuka mute-nya, Bang. Iya, pagi. TikToker. Halo, Bro. TikToker. Nah tuh mana teh minta naik atuh ari cicing mah geus dihandap. Buah edan. Dasar buah edan sabelaguk berkokok sia.
Hei. Kalau Bang Juma misalnya mengingatkan anak-anak, ponakan, ayo sholat. Yang menghapus dosa ini Bang Juma atau isi perintahnya? Isi perintah. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada orang yang mencium ajar aswad itu, ajar aswadnya atau sunnahnya? Sunnahnya. Pintar sekali muridku namanya Bang Juma ya. Belajar di mana deh? Habis makan kapurung, Bang. Makan coto pintar deh. Makan coto. Betul. Ya itu berapa lama mikirnya itu narasi ngidam kentut ayam. Jadi bukan nabinya, bukan orangnya, tapi perintahnya. Perintah itu bersumber dari mana sih? Dari dia sendiri atau menerima wahyu? Menerima wahyu lah. Dari muridku ini belajar di mana ini? Aduh, nggak sia-sia gue sekolahin lu. Perbanyak makan coto, sering-sering kumur-kumur buat coto di siang hari bulan puasa. Tapi banyak juga loh saudara kita. Siang-siang jalan, cari warung, seakan-akan dari jauh warung itu nggak buka. Padahal di luarnya ada tenda, tenda menutup, di dalamnya buset dah. Siapa tuh orang di dalam? Ayo, ngaku-ngaku semua nih, ngaku pernah ngalamin kan nih? Siang-siang makan coto, tapi ditutup. Di Petarani. Oten itu Bang Andi, oten. Yuk, Muslim ngaku bertobat sekarang. Bayar, ingat berapa yang kau sengajakan itu. Baik di YouTube maupun di sini. Gak usah malu-malu ngaku. Sekarang nanti lunasi ya. Jangan ulangi lagi makan coto siang-siang di warung tertutup tenda. Oke? Siapa ini sering ngopi nih tertutup nih? Ayo. Siapa? Ngaku. Kalau sering keikutan buka puasa di masjid siapa? Des. Pura-pura jadi Islam. Puasa ya. Iya pakai baju koko tuh. Dia ke masjid buka puasa dia di sana. Ngejar takjil. Gila. Dari zaman Facebook itu bangganya dikasih lihat fotonya kan, nih aku lagi di masjid ini nih lagi buka. Si Edis Gurunda. Iya itulah. Makanya. Ya ini ada Muhammad Ilham. Apa yang mau disampaikan Bang? Buka mute-nya. Tadi noise. Loh noise. Bang. Ya malam Bang. Dari Sulawesi, Bang semua. Iya. Mau bertanya, Ustaz. Iya. Itu Milo itu bagian dari minuman yang di ini kah? Di boykot. Waduh. Milo. Iya, minuman Milo. Yang saya tahu Bunda Mila itu di luar negeri. Kalau Milo ya nggak tahu saya diboikot atau tidak. Kenapa emangnya Bang? Ya karena di kampung banyak kiriman dari Malaysia soalnya. Milo dari Parepare. Milo. Iya. Yang di Parepare pasti ini. Milo. Mungkin. Nah, dari Parepare yang dibilang dari Malaysia kan? Iya, betul nggak? Mungkin. Kenapa kan? Kita pakai cuci muka, enggak Ji? Ya maksudku apa diboikot atau tidak? Di Google aja Bang. Coba nanti ditanya ke karantina hewan.
Mana tahu iya. Balai karantina hewan coba kita tanya. Sama tahu betul-betul boykot susu Milo coba. Kagak lah dia boykot, enggak. Kan halal. Nah itu dia. Halal itu bro, enggak lah. No, gini maksudnya si abang tuh yang produk dari sana kan, dari Israel kan, bukan? Itu maksudnya kan? Iya. Nah, di Google aja ada kok itu. Termasuk Kentucky. Yang nyumbang itu loh Bang Handi, yang nyumbang 10% hasilnya ke daerah perang. Udah lah, nggak usah dibahas di sini dulu Bang ya. Iya. Oh kasih nah. Jangan-jangan faktor puasa. Ya Iwan Villa yang di bawah atau saudara-saudara Kristen dari summary atau kesimpulan diskusi ilmu dari yang sudah disampaikan oleh Gurunda. Barang siapa kafir-kafir yang di bawah sudah mengakui Allah itu satu Tuhan kita ya, la ilaha illallah, dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, silakan ajukan permintaan supaya kita kasih karpet merah, kita pandu syahadat. Silakan. Biar tidak percuma toh kita dakwah. Kadang ada orang malu-malu begitu. Allah, musik. Ya jangan lupa nanti bulan April ya nonton film Dito ya, film Doti. Malam ini aku banyak tertawa. Doti teman-teman, mohon maaf. Doti teman-teman ya. Nanti bulan April kita nobar. Disebut terus Kang Dito nggak selak. Film Dito. Doti itu santet ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Ada tamu ini siapa nih, 2 orang ini? Iya. Ahli pijatannya mau pijat. Bang Andi, nanti yang di Jakarta digerakin ya, yang di Jabotabek, Jakarta gerakin bulan April kita nonton di XX1, nonton bareng ya. Insya Allah nanti saya akan bayarkan tiketnya, tapi dengan catatan. Ya, saya bayarkan tiketnya dengan catatan duitnya dulu ditransfer ke rekening saya. Tiketnya berapa Bang Handi? Tiketnya berapa? Kurang, aku belum kontrol ya. Nah, biasanya kalau di SS1 itu 150-an sampai 180. Kita bikin kuis aja. Nanti Bun masih lama. Ayo Kang, di kampungku nggak ada XX1, ikut. Adanya XX1. Tapi tunggu. Siapa tahu nanti kita ada di Makassar. Habis Lebaran Bang. Habis Lebaran Insya Allah. Iya. Tanggal berapa Bang Suma? Mungkin minggu pertama bulan April. Insya Allah kalau tidak ada halangan. Iya, mudah-mudahan teman-teman di KKSS bisa mengajak teman-teman semuanya yang ada di KKSS untuk nonton bareng ya, teman-teman. Kalau yang Jakarta nanti insya Allah kita gerakin, kita nobar bareng. Siap. Sekitar seminggu habis Lebaran Bang. Iya. Siap. Iya. Tadi juga Prof dari Unhas minta diikutkan nonton, tapi kita minta untuk diumumkan di kampus sehingga mahasiswa semua ikut nonton filmnya, karena film Doti ini adalah cerita yang melegenda di rakyat Sulawesi, karena dari sejak zaman bahela orang-orang itu selalu bercerita tentang Doti. Itu cerita yang sering kemudian muncul di kuping masyarakat di Sulawesi. Sedikit-sedikit ada yang sakit, Doti. Ada yang kena pukul panci sama mertua, Doti. Ada yang kena bisul di gigi, Doti. Ada kena disengat tawon, Doti. Pokoknya ada yang aneh-aneh pasti Doti yang dituduh. Doti itu identik dengan sihir. Iya betul. Ada yang lebih besar betisnya daripada pahanya, bom. Doti gitu. Ada yang sidang di pengadilan terus kemudian menang, tiba-tiba dia sakit diare, Doti. Dituduh lagi yang dikalah dalam sidang yang Doti dia atau santet dia.
Jadi film ini sangat syarat dengan Sulawesi lah. Jadi teman-teman yang ada di KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Sulawesi pada umumnya, ya silakan dimanapun sahabat berada, yuk mari ramaikan untuk nonton film ini ya teman-teman. Makasih. Kalau Doti itu di sini mas singkatannya Dos Matiada. Doti. Doti itu sejenis ilmu hitam, musyrik. Santet ya. Ya, santet. kurang lebih santet. Santet. Ya, untuk trailernya sudah bisa lihat. Saya udah beberapa kali nonton. Nah, itu memang serem banget. Serem banget. Tapi keren. Itu ada pemeran Kan ini penganut lihat penganut Penuma Hagion. Iya. Ada di sana ya. Penuma Ada. Hagion. Iya. Justru itu yang muncul beberapa kali. Muncul dalam rupa ular naga, ular. Saya nonton di PT-nya Gurunda itu ternyata emang benar-benar serem ya itu ya. Makan Iya, itu serem. segala. Pada saat kita pengambilan gambar itu, saya waktu diundang podcast di media Kota Madia, saya katakan bahwa kambing yang dipakai untuk ngambil gambar, ada scene di mana di situ kita gunakan kambing. Pada saat kemudian kambingnya itu dibawa ke area sungai air terjun, malam itu juga kambingnya mati, dan matinya itu aneh aja sih. Kita semua melihatnya aneh, termasuk kepala desa. Tidak pernahnya kemudian kambing di sini mati kok tiba-tiba matanya itu merah, mati secara mendadak gitu loh. Nah, dukun yang menjadi pemain aktornya sebagai dukun itu kebetulan saya satu alumni, kita dari Universitas Muslim Indonesia, sama-sama senior saya. Dia juga ikut-ikutan kesurupan bersamaan dengan matinya kambing. Jadi memang desa Jonjo ini angker. Saya aja masuk ke sana itu baca doa terus tapi tetap aja merinding. Di desa Jonjo itu dikenal di Sulawesi, khususnya di kota Goa, orang-orang Makassar Goa itu, desa Jonjo itu memang angker karena di sana itu banyak kejadian-kejadian yang di luar daripada nalar. Itu terjadi sejak dulu kala. Nah, cerita-cerita itu kemudian yang semakin membuat pengambilan gambar itu sangat mencekam, apalagi kita ambil di atas gunung, di lereng-lereng gunung, di daerah-daerah terjal. Dekat Bolangi enggak itu Gurunda? Dari Bolangi itu sekitar 1 jam lebih. Wah, agak jauh ya. Ya, cuman setelah sampai di jalan poros provinsi, masuk lagi bukit-bukit, lereng-lereng, gunung-gunung, mendaki ke atas tuh. Untung mobil saya kan mobil besar tuh, jadi agak enak. Kalau mobil kecil saya nggak berani ke sana. Nggak mungkin saya ke sana kalau mobil kecil, karena terjal, nyebrang sungai. Angker, pokoknya angker, sangat-sangat angker. Kampung itu banyak yang kesurupan. Seperti itu, Kang. Wah, ngeri juga kalau ke situ Bang Handi itu. Ngeri, ada juga itu kambing dikena ilmu-ilmu kayak gitu dirubah menjadi babi. Iya, iya. Itu Terima sampai kasih. sekarang kayak gitu enggak sih? Gurunda? Masih. Saudaraku Guntur ya, kakak SS dari Jeneponto itu siap nonton bareng. Makasih Bang. Salam
Parekate, salam teman-teman yang ada di Jeneponto, Masya Allah. Yang ada di sedikit bang, yang ada di Tanah Luwu, Palopo sana, Luwu Utara, Luwu Selatan, yang ada di Belopa, di sana kan ada bioskop kan ya. Mudah-mudahan tembus sampai di kabupaten filmnya. Silakan nonton film ini. Salah satu putra daerah main. Kemudian judulnya juga adalah judul yang sangat familiar dengan masyarakat Luwu, yaitu tentang Doti. Silakan hadir untuk meriahkan kemudian nonton film kita ini. Makasih. Ya teman-teman ya, teman-teman semuanya yang 2,4 ini ke PT-nya Gurunda Juma terus diposting ulang teman-teman ya, biar rame yang nonton, diposting ulang. Di Bang Suma 01. Nah di Bang Juma 01 tuh teman-teman, diposting ulang semuanya ya, rame-rame ya, 2,4 ini ya. Galaksi, selamat malam Galaksi. Apa pula ini saudara Aji sama Aji? Orang lagi bahas film Doti, dia bahas janda. Saya lebih baik cari wanita janda anak 2 tapi yang mualaf daripada perawan kafir. Apa hubungannya bang? Orang lagi ngajak nonton film kok bahas perawan kafir, janda anak 2 tapi mualaf. Ada-ada aja bangku ini. Nantilah itu. Ini saya juga umumkan nih kepada KKSS yang ada di Jakarta. BPP KKSS yang ketua umumnya Haji Mulis Patahana SH MKN, Sekretaris Jenderal Dr. Anes Haji Abdul Karim SEMM. Yang kemarin kami tidak sempat hadir di rumah Pak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, waktu buka bersama, tapi diwakili oleh Ibu Lurah. Jadi mau kami nggak bisa. Hadir beliau. Iya, saya pun minta maaf Pak Menteri karena nggak lama di Jakarta kemarin, padahal sudah diminta kemudian tuh dijadwalkan agar bisa silaturahmi. Maafkan saya, insya Allah lain kali ya. Teman yang menjadi penghubung ke Pak Menteri ini, terima kasih banyak saudara. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan Kanda, mungkin ini pertanyaannya masih tersembunyi sih. Di film Doti itu ada adegan actionnya juga nggak? Film Doti action, kalau dia tarung itu nggak ada. Saya sebagai saya sebagai Pak Dusun di situ, hanya menenangkan masyarakat aja yang ingin main hakim. Kemudian intinya di situ lah. Saya selalu hadir sebagai orang yang memberikan kemudian nasihat-nasihat kepada warga. Gitu. Pak Dusun itu lurah ya Gurunda? Beda. Oh, beda di bawah. Kades ya. Wah, padahal teman-teman pengen nonton Gurunda ngeluarin jurus. Iya Nah, kan, nanti kalau jurus itu nanti di filmnya Sabeni. Nah, itu baru. Oh iya. Black Belt. Keren. Masya Allah. Mantap. Bang Zuma udah nonton filmnya memang? Apanya itu dek? Itu film Doti, emang Bang Zuma udah nonton filmnya? Kok bisa detail ceritainnya gitu bang? Soalnya saya ada dapat scene berapa waktu itu ya? Ada 18 scene kayaknya saya. Adegan ada 18. Jadi saya sering hadir di tempat itu. Disiapkan penginapan, cuman kan saya dekat dari gunung, dari Bolangi itu, jadi saya bolak-balik. Karena ada juga teman-teman yang temani nggak sendiri. Meskipun diajak masyarakat sana untuk tinggal, karena ternyata kepala desa Jonjo ini datang mengheboh di posko kami waktu itu, datang cari Bang Zuma. Setelah dia tahu ada Bang Zuma di sini sebagai aktornya, yang mana orangnya? Saya ini penggemarnya udah bertahun-tahun, makanya makin heboh waktu itu. Makin heboh karena
bergantian orang datang, ada dari Babinsa, dari Polsek juga datang cari Bang Sumanya di sana. Jadi teman-teman kita semakin semangat mainnya. Padahal sudah banyak yang mau bubar, takut, ngeri tinggal di situ kata dia. Masya Allah. Tapi tetap aja bertahan karena Bang Suma aja ikut kok di film ini, masa kita kagak. Akhirnya mereka bertahan. Gitu-gitulah. Nah, mengenai ceritanya Dinda, saya kan dikasih naskahnya kan. Saya kan pelajari naskah dulu. Aku bilang, saya pelajari naskah dulu meskipun bayarannya saya itu tidak terlalu tinggi, hanya kurang lebih 3 miliar. Tapi saya harus belajar naskah dulu. Saya pelajari naskah dulu dong. Kalau ceritanya serem-serem amat, habis itu saya dibully di dalam, habis itu saya jadi korban pukulan, nggak mau lah. Tapi setelah saya baca naskah, ya aman lah ini. Aman Kuisnya lah, saya cabut, nggak jadi ngasih 5 juta, udah ada 3 miliar. Kata Bang Suma bercandanya pun gitu. Iya. Allah Kasih akang aja, kasih akang. Masya Allah. Bang Handi nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada rencana mau ikutan main film, Bang Handi? Nah, Sabeni nanti. Oh, Sabeni. Bagian apa? Ahimoto bagian apa ya pantasnya Bang Handi ya? Nanti dia di sana sebagai ini orang Afrika yang datang mau beli lahan. Nyambung gak tuh ada orang yang kayak nanya di orang bawah, Jepang? Gurunda tetap pakai masker nggak katanya main film? Nah, tuh pertanyaan. Syarat yang saya berikan waktu itu karena banyak dari unsur pemerintah juga yang minta kita main, karena ini adalah cerita kejadian kisah nyata kan ya, bercerita tentang Dotijo yang terkait dengan budaya yang ada ya di Sulawesi Selatan ini khususnya. Saya katakan boleh aja buka masker, tapi tolong pada saat editing muka saya dibuat seseram mungkin gitu. Mana bisa kepala dusun mukanya serem? Ya memang dibuat kayak gitu. Tengok aja nanti. Itu kalau Sabeninya ya. Jadi dipakai makeup gitu ya, Gurunda? Iya, dengan permainan efek juga Bunda. Oke. Jadi saya dimirip-miripkan dengan ular naga. Sabeni itu memerankan tokoh Betawi. Tantangannya memang kenapa harus orang Bugis. Nah, di sini tantangannya. Itu satu. Ya, kedua nanti ada company itu. Cucurut Belanda itu. Itu film berikutnya Bang Andi. Iya, film berikutnya. Saya kemarin ketemu sih sama sutradaranya ya. Iya, kalau Bang Andi mau ya silakan. Perannya apa? Kalau Bang Andi kan bisa pegang setrum itu katanya. Ya udah nggak apa-apa. Pemeran figuran yang bonyok kena. Yang kena setrum ya. Balas si Bang Andi. Makanya Banyuma tuh sekarang tuh harus lokat-lokat pintar apa? Oh, Betawi lah dikit. Ya lu gue, kaki lu di atas kaki gue padahal keinjak kan gitu. Kayak gitu. Kemana aja lo? Paling Bang Zuma bilang nenek lu kiper. Nah, tekat. Iya. Kalau di naskah film Sabeni itu ada itu Bun. Saya masukkan. Nenek Mukipur itu ada. Emang pada ngerti mereka? Ya ada itu. Ada. Keren. Itu kan Bang Zuma itu kan black belt. Ini dong main film action gitu. Kan udah nggak ada lagi Indonesia film kayak zaman dulu. Iya, ada tawaran Bunda untuk buat film terkait dengan sejarah berdirinya Nggak usah pakai Black Panther. ini peran figuran gitu, nggak usah, langsung aja. Iya.
Betul. Tapi ntar jadi ngomalnya jadi kurang, udah jadi bintang film ntar gimana? Enggak lah Bun, itu kan cuman hiburan aja Bunda. Kalau mau diikutin udah banyak kali film kita main, tapi hiburan aja. Iya betul. Kemarin ini Pak coba terakhir ketemu Mbak Ayu kalau monitor ya, tolong Bang Andi nyariin buat orang yang benar-benar bisa digebukin oleh Sabeni, tapi orangnya gede, nggak bisa statement ya, nggak bisa. Si Bom. Bom Iwan bilang bom tahu aja. Bom lagi jadi tumbal. Bom jalan aja susah. Jangankan jalan, jongkok untuk aja susah. Overweight bener dia ya. Iya. Itu klosetnya yang diambil. Kloset yang diangkat. Klosetnya nyamperin. Gua nungguin dia mah lama. Klosetnya nyamperin. Ya ampun. Tapi kalian semua salah. Antum semua salah. Menurut hemat saya, manusia seperti Bom ini tanpa anus, makanya dia gemuk kayak gitu. Karena tak ada pembuangan. Lewat pori-pori keringat ya? Iya. Nggak ada anusnya, nggak pernah ada buangan dia. Jadi teman-teman yang ada di Jabodetabek ya, habis Lebaran nanti dipandu langsung oleh Kiang Santang. Nanti kita tentukan di mana kita nobarnya ya. Yang ada di Jabodetabek. Gitu. Nanti ini dulu Bang Andi, tanggalnya dipastiin dulu Gurunda itu tanggalnya, biar kita punya gambaran nih tanggal sekian kita kumpul gitu. Iya, betul. Nanti berkabar aja, Bang. Pasti tak kabarin. Kalau sudah ada dari informasi di grup. Kang. X1 itu layar tancap ya? Bukan layar tancap itu. Aku taunya dulu layar tancap kayak gitu. Bukan. Bukan, Ustaz. Layar gantung. Alif, kalau di Lampung, kalau kita nonton bioskop, buffering nggak? Kalau apa? Kalau kita nonton YouTube di Lampung, ada ya bioskop ya? Nah itu kalau kita nonton YouTube kayak gitu lancar, nggak ada sendat-sendat sinyal apa gitu. Nggak kayak kita nonton YouTube gitu, nggak aman ya? Nggak buffering ya? Buffering? Bukan buffering lagi, malah baperan saya yang nonton. Nonton Ustaz di Lampung Ustaz. Itu tuh di bawah ada bilang Bang Zuma, ada di suara lain itu yang palsu. Coba yang 2300 di unfollow tuh Bang Zuma apa sahabat Bang Zuma 06 itu kalau nggak salah. Saya juga udah ketipu, di unfollow aja. Itu bohong itu. Dia cari koin itu. Tuh. Yang asli yang main film Doti pokoknya Bang Zumanya, kalau yang lain palsu. Iya. Dia bawa ngaji juga, saya sampai ya Allah Bang Zuma ngaji. Saya ketipu lagi benar-benar deh. Nanti kami umumkan, nanti ketemunya di lokasi aja. Misalnya kita tentukan di X1 mana. Ya mungkin ambil yang di pusat lah. Kata teater lah Bang Andi. Iya. Yang di itu bagus loh, yang di Cikini. Ya, Raden Saleh. Metropol itu Cikini. Metropol. Sama Sigi. Ya, di situ enak tempatnya bener. Iya, Metropol kan tempat Metropol Senen bukan? Metropol Senen. Raden Saleh. Oh, Raden Saleh, ya. Dekat galeri itu. Bukan Raden Saleh, proklamasi itu ya sebelumnya. Cikini lah. Itu Suntar bener tuh Bang Billy, itu Suntar. Suntar bukan. Bukan dong, jauh. Raden Saleh itu situ, Salemba belok kiri itu. Iya, Cikini. Dekat Chris Galeri. Chris Galeri. Batik Chris. Itu Cikini ke Gondang Ria itu. Aku begini gara-gara dia. Iya benar.
Habis itu baru kita makan bareng kan, ada tempat makan tuh di situ sebelahnya tuh. Ya Lampung pokoknya yang buat mau nobar, teman-teman. Lampung nanti absen. Ya teman-teman yang ada di Jakarta, pokoknya stay terus ya. Nanti kita hubungi kalian satu persatu, kita kumpul bareng ya untuk nonton film. Bukan Dito ya, Doti guys. Tadi salah ngomong saya. Kalau bisa kita ambil weekendnya Sabtu atau Ahad supaya nggak macet. Iya, iya. Kang, di Bandung di mana nanti nobar? Di Bekasi. Bandungnya di ini dipusatkan di Gedung Sate aja. Oh siap. Gedung Sate ya teman-teman yang di Bandung, kita agendakan di Gedung Sate ya. Mantap. Itu belum makan sate, emang ada bioskop di Gunung Sate? Kagak ada. Ada juga di Braga. Ada deket situ Braga. Ini apa? Di BIP Bandung Indah Plaza, di situ tuh bagus tuh ngumpulnya di BIP. Bang Handi izin promosi lagi dong, masa 2000 sekian yang follow cuma 200, yang lain oten ya? Aduh, nggak bener nih. Di follow tuh Iya. Bunda Milanya. Biasanya yang udah follow itu penontonnya sama aja. Ya teman-teman silakan di follow akun Bunda Mila nih, Bunda Mila nih. Silakan di follow teman-teman. Insya Subscribe, Allah berkah. subscribe itu juga Kang, subscribe apa namanya YouTube-nya. Nanti kan saya yang Ya YouTube-nya juga sama. dakwah. Di profile saya ada tuh YouTube-nya. Jadi nggak perlu kemana-mana, klik foto aja dicolok, katanya colok matanya, trek. Dah jadi. Oke. Itu yang film Sabeni itu kira-kira kapan Gurunda itu rilisnya? Belum lah, orang belum main. Iya maksudnya mainnya kapan? Ya nanti saya koordinasi lagi sama Mbak Ayunya. Kalau udah Mbak Ayu oke, Mbak Ayu mau ke Jakarta lagi. Keren. Ayu juga itu sering nonton kok kita ini. Ada itu, tunggu ya. Film Benyamin S dulu, benar namanya Sabeni, benar. Nah, nanti kalau ingin ada yang tentara Belanda, tentara Nippon itu orangnya makan. Panggil Oten. Makan dia orangnya. Ya benar. Tapi kalau ini ya, kalau Api bikin film Api judulnya Wali Songo Reborn. Itu keren tuh. Yang jadi sesi jenarnya si manusia sawit. Ulah. Habis itu adegannya ada yang tari sinden. Bom Ya, suruh dia. Dosngek. Sama dosngek. Bom kasih pakai baju apa tuh namanya? Baju batik ya? Kebaya. Pakai sinden dengan kondek. Kalau enggak pakai abaya enggak apa-apa. Model gitu. Ya Allah. Tapi teman-teman semua ya, alhamdulillah kita tadi sudah menyimak. Ini sekedar ingin kita kembali kepada niat kita. Dari tadi kita sudah belajar bersama, menyimak di sini kan banyak ilmu yang kita dapatkan, diselingi dengan denaka, dengan tandaan Gurunda yang luar biasa malam ini. Tetap kita niatkan ikhwan fillah, kita niatkan sambil bermajlis thalabul ilmi kan gitu, agar kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Karena kita jangan sampai menyia-nyiakan momentum ini. Ini di momentum 10 terakhir bulan Ramadan, sehingga kebetulan misal nanti ini bertepatan dengan malam yang mulia, karena tidak ada secara pastinya di hari apa, kita tidak tahu, atau minimal walaupun itu bukan momennya, kita sedang dicatat sebagai orang yang sedang bermajlis, sedang thalabul ilmi, mendapatkan ilmu, insya Allah dicatat sebagai pahala kebaikan. Gitu. Tetap kita ingat kembali kepada niat kita semua, ikhwan fillah semua ya, yang menyimak,
di TikTok maupun di semua channel YouTube yang melive-kan. Kembalikan niat kita, jangan lupa kita sambil niat thalabul ilmi, menguatkan iman, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran seperti tadi yang sudah disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita. Begitu ikhwan fillah. Terima kasih. Lanjut. Ya, Ustaz Alip, ada ini pendeta si Jabat ngajak diskusi offline habis lebaran. Saya ajukan Ustadz Wapi itu, cuma belum kita jejakin lagi. Kalau si pendetanya udah siap, tinggal dari apinya. Loh, Pendeta si Jabat yang mana ini? Yang aneh-aneh. Iya. Musuh butuhnya Banjuma itu, dia maunya sama Banjuma. Guru Dada nggak mungkin si bisa gila ke itu. Jakarta. Iya. Iya. Wah lama. Suruh diskusi sama ayam sakit. Enggak Masalahnya nemu aja udah alhamdulillah guru. Nanti coba dilihatkan. Ya kalau api tentu sangat terbuka kan, kita dari dulu ngajak sampai berkali-kali sampai disamperin Iya. ke Bandung. Nah, tapi belum menemukan. Itu benar, gila ya Ahimoto Ustadz Alip. Begitu kita sodorkan nama Guru Juma sama dia dicek, padahal dia dokter teologi loh, dokter teologi cewek. Begitu disodorkan nama Guru Juma, berantem sama suaminya. Bukan dokter kali Kang. Mantri. Nah, Dokter teolog apa ya? ya udah. Betul. Ya itu pokoknya. Ya kalau teologi Begitu dokter. disodorkan nama Bang Juma, langsung berantem sama suaminya. Udah, jangan Nih gara-gara ada duit. Oten Udah nih, mundur Kang, gitu. ada Oten Kang, ada Oten. Tanya dulu Bunda. Selamat pagi. Sarwenda. Apa kabarnya Ruben? Atau Naftali mungkin? Atau Benyamin? Sarwenda, selamat pagi. Waduh, nikmat kali ini. Yang Sarwenda ketiduran di bangunan. Itu kerupuknya belum melempem ya? Tapi kalau yang di Bandung itu Ahimoto, suaminya emang udah ngotot mau ya, suaminya itu. Cuma istrinya aja tuh yang nolak. Iya, tahu diri lah daripada bunuh diri, nggak punya karir lawan Bang Zuma, langsung tewas. Bilangnya ini mempertaruhkan karir saya. Karir. Karir lah, orang kan masih pengen dapurnya ngebul Kang. Harusnya nama Bang Juma jangan disodorkan dulu harusnya. Nanti aja pas pas debatnya. Itu sudah pertemuan ketiga waktu itu, keempat kah? Udah jalan semua. Ketiga kan? Nah, di-spill lah namanya Bang Zuma. Langsung istrinya nggak mau. Iya, Bang Koras langsung nyepil nama Bang Juma sih. Ya kan kita muslim nggak boleh dusta, nggak boleh bohong kan. Jadinya kita ditanya ya waktu itu. Iya. Iya ditanya. Dilema kita di situ ngejawabnya. Coba kita kemarin bilangnya nanti biar nggak salah ini aja. Siap pesertanya sahabat Bang Juma. Itu masih banyak peluang. Maksudnya ya inilah orangnya. Loh ini mah Bang Zuma. Lah kan nama akunnya sahabat Bang Zuma gitu. Tapi kayaknya dengar Zuma kalau pendeta itu udah nggak mau dia itu deh. Ya bunuh diri. Ya di pertemuan pertama sama kedua belum keluar nama Bang Jumanya. Pas terakhir, pas finish meeting bareng tuh keluar nama Bang Juma langsung ngik, 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 ngik. Dailami. Selamat bergabung, selamat pagi. Ada yang mau disampaikan? Ke masjid, ke gereja? Ya dilanjutin dah. Sini persiapan sahur ya. Siap. Aduh, ini yang naik malah pada nggak nutup mic ini. Halo? Oke. Nah,
waduh tangan saya sakti, baru mau nyentuh HP udah jatuh orangnya. Hebat. Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi atau mau bertanya, naik, kita bahas. Atau ada pendeta, pastor atau biarawati yang pengen paham tentang Bible, pengen tahu tentang ajaran Kristen, silakan naik ya. Ini khusus buat pendeta, pastor atau biarawati. Bentar Kang, kenapa harus ada biarawatinya sih? Buat akang. Biar agak seru dikit. Nama juga biarawati, ya biar aja lah, nggak apa-apa, Ustaz. Ya, biar. Ya baru naik nih. Obek. Pagi Obek. Obek, Sinaga, Obek. Pagi, Bang. Ya, Kristen Muslim. Muslim, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bangku? Waalaikumsalam. Ya, silakan. Barangkali. Oke, terima kasih. Enggak, Hakim Bang. Mutu. Enggak. Oh, kirain Hakim Mutu mau nyamber itu, barangkali ya. Oh enggak, kalau dia muslim, saya suruh dia nonton film Doti aja udah. Oh ya, siap. Jangan lupa ya nonton film Doti, Bang Obek. Oke, Candosi, monitor Sandosi. Selamat pagi. Ada Oten nyamar pakai nama Gurunda. Kalau tahu itu Oten nyamar, langsung blokir. Blokir, ya. Langsung blokir. Tadi saya pantau si Jeffrey Subagio Nenggolan di situ jadi moderator gitu loh. Si CP. Jadi apalagi CP di situ jadi moderator, udah langsung blokir aja. Itu udah pasti Oten Iya. gitu loh ya. Laporan ke sini juga percuma. Iya. Nih kabar baik buat teman-teman yang mau nonton film. Alhamdulillah. Ini dari aku Sus. Yang mau nonton film Doti nanti aku sediakan 3 tiket gratis. Ini dari aku sendiri ya. Itu buat tunjukin KTP-nya ketika KTP-nya kelahiran sekitar tahun 40-an. Nanti atau 50 lah. Nanti saya kasih tiket gratis. Dasar. Aki-aki itu mah. Yang segitu mah udah paling tahlilin, Ustaz. Umur segitu mah. Mak, udah nggak ada tahun 40-an gimana sih? Iya, udah pada ditahlilin itu. Tapi kalau bisa pakai ini ya layar tancap gitu ya, nontonnya di gedung, wah enak itu. Gak jadi tiketnya oke lah. Ya buat saya dong itu setelah live pondok saya 40. Baru nonton bioskop napas ya susah. Ada tamu di bawah tuh. Ada Kalau tamu. harga 100-an, Bang Alif, Ustadz Alif, saya bisa kasih 5 gratis. Mantap. 150 ribu. Nah itu tahun 80-an itu ya Bunda ya. aja. Tahun Nanti 80-an Bang. ya. Tahun 80-an kalau itu ya kelahirannya. Iya terserah aja lah. Pokoknya masukin kuis di sini yang menang nanti kasih 3 gratis. Nah gitu. Semua harus pakai kuis. Ya, Bob Pomen. Bob Pomen. Selamat pagi. Bob Pomen. Saya teh ngomong teh geus tarik, masa tidak terdenge terus? Itu Akang. Aduh. Bob Pomen. Kadenge kadangu. Ya ini saya, aduh saya panggil-panggil kok dia cicing aja. Aduh. Kadangu kupungnya ya budak. Si Samosir Iya. tentang Nanti nanti ada film tandingan versi siapa tuh? Kalau si siapa? Ahi Yoga. Kalau dia disebutnya Pak si gere-gere ya. Siapa sih Olan itu kalau nyebut nanti gimana sih Kang namanya itu aku lupa deh si Olan kalau ngomong itu. Si borong-borong? Bukan, tua bangka. Borong-borong, bukan. Istilahnya tuh apa? Si gere-gere atau apa itu dia ngomong kalau ngomong? Apa ya? Ya kayak Doti gitu bahasa daerah ya. Kang Dedi, Kang udah dibilangin ini.
kalau Anda yang nonton nggak usah dipromosi di sini, jadi orang nantinya pada tahu. Jadi seakan-akan tuh lo iklanin supaya orang sini pindah ke sono gitu loh. Cukup Anda tahu aja ya, nggak usah dipromosi lagi ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa mal? Oh yo, saya bukan budak kecil. Udah anak kecil nanti kena. Ini Dilihat dari ada suaranya, dilihat dari KTP-nya, Kang. Mbak Wiwi. Lucu juga. Anak kecil nanti rungkat lagi. Baru sembuh ini Komal. Aduh. Bu Alina, selamat pagi. Lina nih Oten ya. Bu Alina. Nggak ngejamin sekarang kerudung. Oten juga pakai kerudung sekarang. Enggak, ini Muslim. Muslim. Pak SJ nih. Pak SJ, Assalamualaikum. Pak SJ. Assalamualaikum, Pak. Areo. Tidur Pak SJ. Bukan Pak SJ tuh, yang sebelahnya. Kewalasa. Bukan Pak SJ. Bukan yang sebelahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kirain Pak SJ yang tidur, Masya Allah. Bang Juana, assalamualaikum. Bang Iboy, Bang Juana, Bayu. Ya, Boy. Selamat pagi, Boy. Boy. Apain sih minta naik kalau nggak mau ngomong itu loh? Kalau yang nggak mau ngomong lempar saja. Ini lagi Pak Bayu ini lama-lama juga nih saya lempar kunci dongkrak nih. Bang Ade, mau di Jakarta kenapa nggak pernah ke Jakarta Timur? Jakarta Timur itu sebelah mana sih Bang? Kalau timur biasanya tandanya pas matahari muncul tuh timur biasanya Bang. Oh itu timur. Daerah Cakung tuh Bang. Itu macet Cakung Bang, banyak kontainer. Timurnya bagian tengah, selatan, atau barat? Nah ini bingung lagi nih. Udah dibilang timur masih tanyain selatan apa barat kan? Di Cakung, di dekat wali kota. Arah ini dekat terminal terpadu yang baru. Saya juga di Cakung, Bang. Cuma bukan dekat wali kota, dekat wali murid. Saya maunya tuh dekat Waliullah. Itu mah namanya penggilingan, Abang. Nah, tuh dia. Kan udah tahu, Bang. Wis yang baru potong rambut. Iya. Cakep Kang. Potongannya pakai bling ya nyukurnya Kang? Enggak. Anak 17 tahun. Pisau. Jenis eta mah. Penggilingan itu ya, Bang? Iya, betul. Yang banyak UMKM situ ya? Iya, betul. Namanya daerah PIK. Pusat industri kecil. Iya. Abang sebagai apa di situ, Bang? Sebagai punya kawasan atau pengelola kawasan atau sebagai juru parkir atau juru mudi? Saya kuli, Bang. Kuli teknik saya. Ya. Kira-kira dalam sebulan itu menghasilkan berapa, Bang? Dalam sebulan ya kalau pendapatan tuh kok kayak UMR, Bang, segede UMR. Oh, gede. Ya, gede itu ya. UMR uang makan Rafathar ya. Anak Raffi Ahmad kan gajinya gede. Uang minimum regional itu. Oh sih, uang makannya Rafathar. Di sini Raffi Ahmad. Ya kulit teknik, cuman di PT Abasi Group. Dia
di bidang rekanan sama sekolahan negeri seluruh Jakarta, seluruh DKI Jakarta. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Kita mau lanjut diskusi. Bang, kalau butuh AC, Bang, kalau butuh AC hubungi saya ya, Bang ya. Beneran, nanti saya soalnya ini lagi megang di rumah sakit loh, Bang. Serius, Bang, aku Iya, kerjanya serius. itu. Nanti Iya, saya kalau pas bos saya butuh kan bisa ngoling. Jadi ada gitu. Tapi ada jumlah banyak. Jumlah banyak, Bang. HP Abang berapa? Ini bisnis dulu ya, bisnis dulu nih. Ya kalau HP saya cuma satu, Bang. Ya nomornya berapa, Bang? DM aja bang. Nomor yang Disebut nggak apa-apa di sini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 0813 ya 8485 ya 5843 Bang juga. Oke, sudah. Itu soalnya kemarin pas itu apa itu namanya, Bang? Kayak apa sih, lupa aku. Kalau sampai lupa sih apa itu? Kayak lelang tuh apa namanya, Bang? Lelang. Iya, ibaratnya ini proyek mau di kayak lelang gitu kan. Enggak. Tender. Nah, tender. Nah, pas bos tender itu masuk. Nah, itulah kepegang di rumah sakit itu. Menang tender, aku yang subnya ya. Oke, lanjut Bang. Makasih. Oke, siap. Nanti hubungin saya nanti kalau ada tak ngomong sama si bos. Itu asik banyak. Kalau rumah sakit itu kan banyak, Bang. Kalau bisa aslinya yang dingin bang. Iya. Akunku yang dulu tuh yang ngikutin YouTube itu nggak bisa kebuka tuh, yang Wahyudi 003 itu. Ini bikin baru lagi nih aku, Bang. Yang baru ini ada AC-nya nggak, Bang? Apanya, Bang? Udah ada AC-nya? Kalau sementara sih udah, cuman ini untuk penambahan itu belum diajukan. Biasanya nanti kan diajukan. Teman-teman di bawah lanjut diskusi sama siapa ya? Orang kalau segini hari mah ada menjelang sahur juga. Selamat pagi Pak Aseng. Pak Aseng apa Pak Aseng ya? Pak Aseng. Pak Aseng apa Pak Aseng ya? Ini pengusaha. Kalau nggak salah ini Aseng ini dealer motor deh. Nah, kemarin kan toko emas punya, bukan ya? Sekarang udah pindah ya? Udah dia. Kemarin dia di Glodok. Hebat ya pada kenal. Kalau saya bacanya ACeng. Dulu dia siang-siang malengseng, sekarang udah nggak lagi. Tobat. Dari Glodok. Iya, pas main sama kita aja tobat. Iya. Bandel tuh anak. Di sekolah bang, udah kelihatan ke kiri tuh anak. Iya. Sekarang udah pindah ke Lampung dia di Metro. Karena murid yang ngintipin guru pakai itu apa serutan yang kacanya dia doang tuh bang. Iya. Terakhir di Waikambas, di sana diusir sama gajah, ya pindah ke Metro gitu. Malah balik ngobrol lagi. Balik ya, baru kokok. Ngomong apa sih? Bang Metek Cania. Iya. Iya, nanti disampaikan insyaallah. Iya, alhamdulillah. Ngobrol rohani. Iya, 20% bilangin. 20% tapi, ya. AC udah itu AC. Enggak ada orang yang masih kita dengar ngomongnya ya. Sini mah hebat kok malah. Hebat. Kalau mal sebelah bisa sampai sini. Coba saya nyobain. Halo, selamat pagi Bang Ipin.
Abang atau Mbak? Oh iya? Oh silakan. Silakan Ustaz. Ini kan Bang Ivin, Ustaz kan Uvin. Sesuai lah. Uvin dan Ivin, inilah dia. Gak ada yang ngomong loh naik. Sambut ya. Ya, coba Bang. Ini Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Bang Juma lagi ini Mbak, sahur dulu gitu. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Oh, kalau mau berbagi langsung aja ke rekening Apologet Islam Indonesia Bank BNI, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Ya, itu nomor rekening Apologet Islam Indonesia. 75 kali ditambah 51 tambah 770. Itu loh Mbak. Diulang. 75 kali tambah 51 ditambah 770. Itu Mbak. Ayah Ustaz Aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bagi-bagi nih. Masih di Bekasi, Stas? Saya kira mau sahur. Nggak sempat pada Malam capek. Besok malam aja Kapi. Gimana? Masih di Bekasi. Masih lama kan? Oke. Ntar malam kita makan di Jakarta, Ustadz. Saya jemput ya. Gus Wapi ini gimana? Aku pulang Gus Wapi datang. Suaranya kok Mau putus-putus? pulang apa enggak yang enak ya? Pulang lah, Lebaran di sana. Masa? Putus-putus? Iya, putus-putus. Nah, sekarang udah bagus. Sekarang bagus. Nanti malam kita makan di Jakarta Tad, sama Bang Handi. Makan apa? Nggak tahu Bang Handi mau ngajak itu ikan bakang. Bang Handi ulang tahun. Tapi itu loh, saya pernah diajak ke Bang Handi ya. Enak ikan bakarnya, padahal warung kecil itu. Di pinggir jalan itu Bang Handi, ingat nggak? Ingat. Enak itu. Daerah Kemayoran. Ah, itu enak itu. Mending di tempat itu Pak Haji kemarin. Mantap itu. Pak Haji siapa? Pak Haji Santo. Aku lain deh. Aku belum. Enggak di apa namanya? Muarangke. Oh, Muarangke. Ustadznya itu mah enak. Sore-sore aja tuh yang di Ampera yang Bang Handi tuh enak di Ustadz Alif ada di mana Ustadz sekarang Ustadz? Udah pulang aku, Gus. Waduh. Ini cuma saya yang orang jauh ini. Nyari traktiran dari kemarin nggak ada yang traktir buka puasa sama sahur weh. Iya Bang Handi ngomong doang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Handi itu marahin Tad. Mana teman-teman ini nggak ada yang traktir nggak buka cocok. puasa. Kemarin aku nyari yang mau ditraktir nggak dapet Gus. Waduh. Giliran sudah pulang bilang gini. Tapi tunjukin KTP. Kayak sama dia mah. Tunjukin KTP sama dia. Makan di itu aja Samperian tuh Samperian tuh enak tuh. Sampiran kali. Sampiran. Sampiran. Aduh, enak banget. Si Akang itu jebol loh. Mahal. Talaga Sampiran. Kalau enggak pagi sore tuh enak. Jangan Bun, lagi puasa. Jangan Tapi lagi uangnya puasa. malam Bun. Ya kalau ada saya yang bayarin lah. Enggak harus Ya, datang Bun. berhubung ini orang jauh, saya dari Probolinggo ke Bekasi ini nyari gratisan, nggak nemu-nemu dari kemarin. Nanti malam Tad sama Bang Handi. Nanti malam gila, nanti hampir maghrib. Enggak Aduh, beneran. Tat, Enggak saya kan sahur. sibuk gitu. Waduh, kata saya. Kan sahur bukan buka puasa. Apa mau buka puasa? Ya, enakan buka sih. Buka puasa itu enak itu. Nanti waktunya mepet nggak Ustadz dengan kajiannya? Nggak ada sudah. Saya sudah free sekarang. Oke, kalau gitu buka puasa ya. Saya samper ya. Saya mendingan ini berarti nyari tempat istirahat di dekat-dekat bandara berarti sekarang ini.
biar gak jauh-jauh. Jangan, udah di situ dulu. Nanti saya biar Itu, dekat. kalau nggak kebayar Gus Wapi bisa langsung kabur. Pinter emang. Ustaz Wafi datang ke Limbangan, ntar saya traktir. Mana Limbangan? Oh, Limbangan Garut jauh. Ubuh, Sleman. nyampe Jakarta lapar lagi guys. Jadi ke Sleman, Pak Is. Oh, itu Pak Is. Naik sini Pak Is. Itu Pak Is itu yang punya ini Ustadz Alip. Sekolahan yang mau dihibahin itu ke API sama lahan 1 hektar. Keren. Pak Is naik Pak Is. Saya ada di Bekasi mana? Saya di Bintara, di Bintara. Loh, kemarin Bintaro katanya. Bintara, kalau Bintara Bekasi Ustaz, kalau Bintaro BSD. Oh, beda. Kirain kalau Bintaro itu daerah Jawa Timuran gitu kan. Kalau pakai A biasanya kan Jawa Barat. Kalau di Bintara itu jalannya agak turun ke bawah dikit, baru sebelahnya ada masjid. Beda Ustaz. Kalau kita kan bin Sayyidina Adam Ustaz. Ini Bintara. Kalau saya Bintiten, Kang Alip. Sama Bintitan. Ada di tempat Pak Haji Saripudin ya, Ustaz? Bukan. Oh, dekat. Kalau sama Pak Haji Farid Surifuddin dekat. Dekat itu. 7 kilo ke situ. Iya. Ustadz Wafi, acara kita besok ya? Besok apa lusa? Lusa ya? Berarti tanggal Bun ya? Lusa 27 ya? Harusnya. Iya. Harusnya besok malam Bun. Besok malam. Ya udah, besok malam deh. 20 orang dulu ya? 3 hari bikin ya? Gak apa-apa. Berarti di komalnya siapa ini Bun? Di komal saya? Komal Ustadz Wafi lah. Komal siapa aja? Siap. Akang boleh nggak? Kalau ke Akang boleh, Akang. Kalau nggak ke Ustadz Wafi deh yang adem. Mending Ustadz Wafi gede itu pengikutnya. Kalau saya yang Bun, ini. enak Bun. 3.000 lebih. Tapi lagi Ya. perjalanan nggak apa-apa. Wah, kok perjalanan? Enggak lah Bun, enggak perjalanan. Nyampe ya Ustaz? Perjalanan ke rumah Bapak. Oh, kembali itu istilahnya. Bukan perjalanan. Boleh. Gus ke Rawa Bebek. Mana Rawa Bebek itu? Nanti kendaraan Haris dinaikin juga Ustadz Wafi. Giliran saya di rumah Bun. Saya lihat teman-teman dikit-dikit bukber. Giliran saya ada di sini sepi, gak ada. Ya kamu pun gak ada Ustadz Wafi. Iya, gak ada. Bukber gitu. Bukbernya doang, bukbernya nggak ada. Ada yang WA saya satu pun. Ayo Ustaz, bukber di sini gak ada itu. Wah ya bener nih, yang di Jakarta nih gimana sih nih? Aduh, yang punya Jakarta nih, yang di atas nih. Lama-lama saya pecat semua nanti api di Jakarta ini. Iya, bener nih, Bang Handi nih. Bang Handi ya. Jelek-jelek gini nih pembina lo di api nih weh. Saya pecat semuanya nanti dah. Apa gak ada traktiran untuk pembina? Pecat aja pecat Ustaz. Itu Bang Andi yang nasi uduk yang enak itu di depan itu. Iya. Abang. Enggak, masa Ustadz Wafi diajak bukber di situ? Aduh. Pembina ini loh. Parah ini. Nasi goreng kambing aja, nasi goreng kambing. Kebon siri, udah nyeker di situ deh duduk. Iya, ya seporsi nasi uduk yang cebanan. Itu nasi uduk legend itu. Kalau itu mah saya yang neraktir, kalau di situ mah 15.000 aja sepiring. Saya gak sanggup. Dijamin warung pokoknya. Kalau enggak kita kepik aja kepik. Tapi nggak ada yang halal situ ya. Banyak. Siapa? Ada banyak. Julius halal Bun, Julius halal itu ABK. Ada warteg di sana ada. Ya kita kemarin makan ya Kang ya, makan ya. Giliran saya di rumah, teman-teman dikit-dikit live, bukber, dikit-dikit live, sahur, dikit-dikit live. Giliran saya di sini sekarang sudah 2 hari ini sepi, asli sepi. WA itu gak ada yang nongol satupun. Ini Gus Motor, ini memang mau traktir Ustadz Wafi pakai nanya di mana? Kok Gus Motor? Gak goes motor. Goes motor. Kalau nanya tuh berarti mau traktir. Samparan deh, samparan, jangan ke tempat lain. Sampiren itu mahal Bun. Kemarin saya makan sama Ustadz Alip, Kores.
Bang alumni Daman, saya berlima. Nah, 2 juta lebih itu. Itu yang makan. ini makannya berberapa? Dan itu pada ngejerit rekeningnya manggil. Iya. Sampean lumayan sampean Kang. Saya pernah Kang. Saya pernah ya sama bertiga. Saya, Kores, sama Bang Julius. Ini dua ini memang memang ahli neraka ini dua ini. Makan di pinggir laut. Mesen udang itu gak nanggung Kang, 1 kilo mesennya, bayangkan. Ya Allah. Mesen udang 1 kilo, terus mesen pokoknya kiloan semua, itu total hampir 2 juta saya yang bayar itu Kang. Saya di dalam hati gini, ya Allah, saya ambil nanti di neraka ya Allah gitu saya. Ini ada Putra Laode. Muslim apa Kristen? Selamat pagi. Dia harusnya Islam. Muslim aturan nih dari marganya sih. Iya. Orang Buton ini, anak raja. Saya izin ngambil makan dulu ke bawah ke sambil apa? Di sini Ya, dulu. stay aja. Nanti Bunda Mila ngirim paus buat sahur. Gitu ya. Bunda Mila ini sudah sering ngasih saya di belakang. Nggak usah koin Bun, banyak potongannya Bun. Iya. Saya nggak dikasih THR Bunda Mila. Yang penting doain saya sehat. Oh iya. Saya doain Bunda Mila supaya sehat dan punya anak yang soleh dan solehah. Bukan Yang untuk soleh, saya. yang Kalau laki. Bunda Mila di belakang itu bukan untuk saya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya itu. Kebetulan saya membutuhkan, jadinya ke saya kata dia gitu. Ngawur. Mengamalkan hadis Rasulullah yang seorang bercerita dapat kifarat gara-gara dia batal saum oleh istrinya. Tapi Masya Allah Bunda Mila ini Ustadz girohnya. Wafi, Kang Dito tuh nggak kebagian ya? Siapa? Kemarin, Kang Dito dapat nggak? Oh, enggak. Ini kan buat Enggak Islam masuk. semua Bun. Kalau baju koko. Yang muslim Kang aja Dito, Bun. Iya yang muslim aja Bun. Iya Bunda. Itu hubungin Ustadz Wafi ya. Siap. Sertakan ukurannya ya. Ya, ukuran sama warna. Nanti saya tambahin Ustadz Wafi. Nanti Kang Dito saya bantu ringankan biar alamatnya pakai alamat saya aja Kang. Biar Kang Dito nggak repot. Siap. Oh kirain buat muslim semua itu baju. Kang Dito kan Muslim. Mas Mujiono dia, muslim. Yang mau nanti kita ada kuis di tempat Ustadz Wafi ya. Besok malam 3 hari 50.000 satu orang. Yang nggak follow baru follow di tempat, nggak jadi ikut, nggak boleh ikut. Yang follownya dari sekarang. Mantap Bun. Ya take and give lah kan. Mana ada nggak take and give? Biasanya Bun, saya kalau di Jakarta itu Bun, makan itu enak-enak biasanya Bun. Oh enak-enak. Bulan puasa. Penang Bistro, Kadang-kadang sering. Penang Bistro naik. Ustadz Wafi Penang Bistro. Udang telur asin. Aduh, lapar. Sekarang aja saya ini makan nasi sama cabai ini gara-gara gak ada traktiran dari teman-teman ini. Ntar izin mau goreng paus dulu ya, mau sahur. Paus dipepes tuh enak loh. Siripnya. Soalnya ikan di laut Kristen semua ya Bun ya. Iya benar. Soalnya paling gede paus. Jadi kita cabein aja tuh dipepes. Emang penontonnya Akang Kian Santang nih oten semua. Mau 3.000 kayak kalau Ustadz Wafi saya minta promo langsung 1K jebret 5 menit. Penontonnya beda Bun, penontonnya. Kalau yang di saya kan tiap hari
dipromosiin, udah pada follow. Sama orangnya sama nih, apa pengikut setia ini. Dia juga orangnya, Bun. Dia aja. Kalau yang di Ustadz Wapi itu beda. Itu kebanyakan Wahabi kalau di Ustadz Wapi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini kan, apa namanya, saya Islam ya. Cuman saya mau kasih tahu aja nih kan. Ini cowok apa saya cewek? Jumpa akun tadi yang Zuma sahabat Zuma official kan. Udah diblokir belum? Akun asli apa bukan? Karena orang percaya itu akun Zuma yang lagi berikan tausiah itu kan. Tapi kalau saya bisa saya tahu kalau itu bukan Bang Zuma, apa yang lain percaya orang tuh. Yang percaya itu Kristen semua, Bang. Maksudnya nanti takutnya kan jelek-jelekin Bang Zuma. Iya, emang ngejelekin Bang Juma. Bang, sebentar Bang. Emang ngejelekin Bang Juma. Kita udah tahu semua, dan semua Muslim yang nonton di sini udah pada blokir di sana. Abang udah belum? Udah blokir akun itu belum? Belum blokir. Udah, sekarang Abang blokir dulu ke sana ya. Berarti yang itu memang bukan Palsu. asli ya. Ya, palsu. Udah Oke, ya. terima kasih, itu aja sih yang mau saya takut juga tadi kan, takutnya nanti Bang Zuma ke ini kan. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah sahur. Iya. Jam berapa di sana, Bun? Siang jam 1. Lagi kering-keringnya itu, tenggorokan. Enggak, saya tuh alhamdulillah tahun ini 2 hari kemarin nggak makan loh, gara-gara kita kerjaan tuh sampai ini puasa-puasa. Orang Indonesia juga banyak yang kesini, heran saya juga. Saya puasa jujur aja tiap hari batal, Bun. Batal maksudnya? Iya, kalau nggak batal nggak puasa namanya. Nah, iya benar ya. Iya benar. Iya. Tiap maghrib pasti batal tuh. Kalau di tempatnya Ustadz Wapi sekarang tuh yang sekarang dipakai nginep, itu di pinggirnya itu tengah hari itu banyak kaki itu bergelantungan tuh. Iya, banyak kaki bergelantungan tengah hari itu. Tutupin kere cuma. Iya, tutupin kere sama kain tuh. Di daerah mana? Doang. Itu tempat barbar itu. Bekasi. Iya. Lah Bekasi bukannya banjir kemarin? Udah selesai kali ya? Udah selesai. Disuruh pulang banjirnya makan. Ya, suruh pulang. Saya kasih tiket tuh. Kalau di Palembang itu kalau lebaran ya, kumpulan ada 200 orang jalan kaki dari rumah ke rumah, masuk ke rumah ini, minum kopi, duduk baca doa ini, pindah lagi rumah sebelah, baca ini, pindah lagi gitu. Jadi rumahnya berkah setiap tahun. Kalau tempat saya, Bun, kan mengamalkan tradisi itu pada keliling rumah. Jadinya lebarannya pada di jalan. Karena nggak ada yang di rumah. Iya. Di Lampung juga gitu ya, Ustadz Alif di Lampung kan? Iya. Iya. Cuma kalau di kampung-kampung masih di mana-mana. Iya, baca doa rame-rame. Nanti pada ninggalin rumah. Iya, benar. Nah, yang saudara nanti masuk ke belakang, makan pempek, makan ini, terus nanti jalan lagi gitu. Nanti saya ke Lampung tuh, Ustadz Alif, nyari songket Lampung. Mantap. Pas pulang banyak sih saudara situ. Lampung adalah destinasi wisatanya orang Palembang. Iya ya, sekarang bagus ya, pasir putih ya. Iya, Pahawang. Palembang tuh nggak ada hiburan, makan doang. Tapi saya sekali ini ke Lampung tuh ikut Pak Zul. Tahu kan Pak Zul? Yang mana, Bun? Pak Zul tuh ketua PAN, menteri. Oh, Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli.
sama Ibu Karlina yang punya Bluebird kan Palembang Lampung juga, kita jalan bareng itu. Sekarang nggak nyampe 5 jam Palembang Lampung lewat tol. Cepet. Kuliner lah Sumatera tuh kuliner yang bagus, yang the best kuliner kan, makan di perahu. Lampung Selatan gas, main ke Waisulan daerah Tabin. Empek-empeknya juga enak-enak katanya di situ ya, Ustaz ya. Iya, ya titisan Palembang juga lah kulinernya. Iya. Kalau itu nggak jauh beda. Kalau ke kota bumi jauh nggak? Kalau ke kota bumi jauh dari Kalau aku Lampung. jauh, ya enggak, masih Lampung juga, kan Lampung Utara itu. Iya. Lampung Biasanya 3 jam. Sekarang ada tol ya agak kepangkas dikit lah. Besar dong ya, Lampung besar ya sekarang ya. Ya luas Bun. Ya maksudnya diluaskan lagi kan sekarang. Kalau dulu kan taunya cuma di itu doang. Apa namanya itu, kota Lampung itu? Bandar Lampung. Bandar Lampung selesai. Sekarang kan pariwisatanya marak kemana-mana. Suka rame gas. Tempo hari di belakang UIN saya, Pulau Sebesi. Ahimoto itu juga orang Palembang kalau nggak salah. Bukan dia Wong Kitogalo. Tahu Iya, aja. Wak. Iya. Orang Palembang. Iya, Ahimoto. Nah, yang mu'alaf tuh banyak tuh dari Palembang, terutama Chinese itu. Ustadz Felix, dokter siapa itu Palembang semua tuh. Jadi mereka saling ajak itu. Banyak mu'alaf dari sana. Aku saat ini domisili di selatan Lampungnya. Maaf Bun, kepotong ada yang nanya. Lanjut. Iya, terus ada masjid Koping Ho, masjid Cheng Ho. Nah, itu masjid bentuk tempel, bentuk apa namanya itu? Kayak kelenteng. Ornamen Cina. Terkenal itu. Terus mulai dari Erick Thohir juga kan bapaknya. Itu juga kan Palembang. Jadi banyak memang Palembang tuh. Cina-Cina itu rata-rata mu'alaf. Tinggal satu lagi nih si Aguan belum nih. Tapi belum tahu ya dia bergaulnya kemana itu. Aduh ya Allah. Mana ini? Itu Edis TV beneran, bukan itu yang spam. Palsu itu. Itu ada yang tanya Bundo. Karena Bunda Mila wong mano katanya. Wong Palembang. Jangan spam. Yoko Muslim dari dinasti Ming. Iya bener. Yoko bener dari dinasti Ming. Benar sekali. Dari zaman perkawinan itu ada namanya Pulau-Pulau Kemarau. Itu perkawinan putri kebangsaan Palembang sama dinasti Ming datang. Akhirnya mereka kawin tapi tidak disetujui, terus akhirnya meninggalnya secara Islam tuh. Apa putrinya yang dari sana, lakinya dari Palembang, saya juga nggak ngerti, lupa tuh sejarah. Tapi sampai sekarang ada tuh kuburannya, kuburan keramat juga itu. Harus hati-hati, nggak bisa ngomong sembarangan. Oh Mas Agus wong Gerot, Mas Agus. Ya. Edis TV jangan spam. Nanti kena pelanggaran, jangan spam. Jangan spam. Dan ini ya sebenarnya teman-teman ini dilema juga kadang-kadang. Mohon maaf, Bun. Jadi kalau ada di teman-teman sebelah juga yang dibanggakan oleh mereka, kita niru-niru akun mereka, ya itulah jadinya. Jadi kita juga ada orang kebanggaan kita dan ditiru akunnya oleh mereka. Jadinya kayak gitu terus mainannya, nggak ada berhentinya gitu loh. Ya Gurunda kan ini jadi korban kan sekarang, banyak orang yang tertipu dengan cara main mereka, buka live dan sebagainya kayak gitu. Raup keuntungan. Ya mungkin ingin mengikuti jejak si Edis kali ya. Sejadi. Dengan cara mempromosikan secara tidak langsung tuh, tanpa disadari dipromosikan tuh namanya tuh.
Cara blokir gimana? Biasanya klik profil itu nanti ada logo bendera. Ada logo bendera. Contohin aja, sekarang klik profilnya host, nanti ada logo benderanya, nanti ada di situ klik blokir, coba diklik, blokir nggak hostnya? Saya coba ini ya, Ustadz, saya coba meniru. Itu kan yang itu tuh kan meniru sebagai seseorang gitu kan. Tapi kok sewaktu saya klik itu terus nulis Bang Zuma, kan dia meniru Bang Zuma. Nggak bisa loh. Aneh juga. Bang Zumanya nggak kebuka. Jadi nggak bisa kita bikin itu. Padahal kalau bikin itu tuh paling cepet. Meniru seseorang atau kita yang merasa dirugikan. Itu cepet tuh sebenarnya. Cuma nggak bisa saya kerjain, heran juga. Yang lain kayak nggak mempan. Tidak ada, katanya tidak ada. Iya, laporkan terus diblokir, ada di situ. Ke profilnya, masuk ke profilnya. Tapi maksudnya tuh yang mempan tuh blokirnya yang apa? Kan banyak option nih di situ, banyak pilihan. Kang, jadiin saya moderator dong, Kang. Loh, emang belum? Oh iya, akun yang satunya ya.